Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1571. Memblokir dua serangan berturut-turut, Ling Han mengabaikan Tan Feng sepenuhnya, dan matanya hanya terfokus pada Tan Yun. Dengan pikiran, cahaya surgawi tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Kolom cahaya ini sangat cemerlang sehingga mungkin bisa dilihat dari seluruh planet yang jauh. Dia adalah makhluk dari alam abadi, itu benar-benar tidak bisa lebih jelas lagi. Tan Feng memasang ekspresi keheranan mutlak, dan seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini tidak terbayangkan, sedikit elit tingkat sungai abadi benar-benar berhasil memahami peraturan alam abadi dan dunia bawah pada saat yang sama. Ini mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata, "Jadi apa? Apakah anggota klantannya akan mati sia-sia?" Tatapannya menjadi dingin, dan dia baru saja akan meluncurkan serangan lain. "Tahan di sana," Tan Yun tiba-tiba berkata, menghentikannya. Tan Feng sangat mendominasi, namun dia patuh seperti sebelum Tan Yun. Dia segera melangkah mundur dengan hormat, meskipun ada tanda tanya yang melayang di benaknya. Mungkinkah Elder ketiga tahu tentang 8 batu terlarang tanah ini atau yang lainnya? Apakah dia khawatir karena mereka? Tan Yun menatap Ling Han, dan sebuah ide secara bertahap terbentuk di benaknya. Sebagai keturunan kultivator yang telah diusir dari alam surgawi, mereka semua sadar bagaimana kembali ke alam surgawi. Mereka perlu menggabungkan peraturan kedua alam. Melakukan hal itu akan memungkinkan mereka membuka gerbang ke alam surgawi. Namun, dalam puluhan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah dibuang, tidak ada yang pernah berhasil mencapai prestasi ini. Peraturan dari dua alam tidak mungkin untuk bersatu, seperti api dan air yang tidak mungkin untuk bersatu. Terlepas dari ranah mana seseorang berada, regulasi ranah itu akan selalu menekan dan menghapus regulasi yang telah dipegang seseorang dari ranah lain. Bahkan koeksistensi itu sulit, jadi seberapa sulitkah fusi itu? Jadi, kembali ke alam surgawi hanya digunakan sebagai slogan itu hanyalah mimpi. Sekarang, bagaimanapun, seolah-olah mereka telah melihat secercah harapan. Mereka akan mencurahkan semua sumber daya mereka untuk membesarkan Ling Han sehingga dia bisa membantu mereka membuka gerbang ke alam surgawi. Mereka kemudian akan membunuhnya setelah masuk. Bagaimanapun, dia akan bisa membuka gerbang begitu dia menjadi demon bumi. Namun, ada beberapa iblis surga di Kelantan. Dengan demikian, itu tidak akan membuat perbedaan bahkan jika menggabungkan peraturan dua alam dan menjadi demon bumi. Bagaimanapun, Earth Demons sama sekali tidak cocok dengan Heaven Demons. Memasuki alam surga adalah impian semua orang yang merupakan keturunan dari mereka yang telah diusir dari alam surgawi. Faktanya, pentingnya mimpi ini melebihi segalanya, termasuk sesuatu yang serius seperti kematian anggota klan yang penting. Jangan mengandalkan beberapa tanah terlarang dan yang lainnya untuk mengancam Kelantan, katanya sambil terkekeh. Dia secara alami tidak bisa membiarkan seorang junior memandang rendah dirinya, dan dia melanjutkan, bahkan Saint Kings tidak akan memiliki apa-apa selain kekuatan mentah saat memasuki dunia bawah. Mereka akan lebih rendah dari Yellow Demons. Ling Han tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Dia tidak terpengaruh bahkan di hadapan demon bumi. Histeria, Demon Master dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mengangguk dalam pikiran mereka setelah melihat ini. Pemuda ini benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Senior, bahkan aku bisa menggabungkan peraturan dari dua alam. Jadi leluhur klanku secara alami melakukannya juga. Ling Han mulai menggertak lagi. Bagaimanapun, tidak ada orang di sini yang bisa menyebut gertakannya. Jika mereka mau, mereka dipersilakan untuk pergi ke alam abadi untuk memverifikasi klaimnya. Namun,
Tan Yun bukanlah orang bodoh, dan dia dengan tersenyum berkata, jika leluhur dari 8 batu terlarang tanah telah menggabungkan peraturan dari 2 alam bersama-sama, bukankah mereka sudah kembali ke alam surgawi? Ini adalah lubang di tebingnya. Ling Han menarik napas dalam-dalam. Dia terlalu fokus pada gertakan, namun dia secara tidak sengaja mengambil tebing itu terlalu jauh. Pikirannya berputar, dan dia berkata, bagaimana bisa tanah terlarang yang hina seperti milikmu memahami kekuatan sebenarnya dari tanah terlarang 8 batu? Bagaimana dengan ini? Aku akan memblokir salah satu serangan senior untuk menampilkan kekuatan negeri terlarang 8 batu. Semua orang tercengang mendengar ini. Siapa lagi yang berbicara seperti ini? Ling Han menyebut Tan Yun sebagai senior di satu sisi. Namun di sisi lain, dia merendahkan Kelantan sebagai tanah terlarang rendahan. Seberapa besar penghinaan yang dia pegang terhadap mereka. Namun, pemuda ini benar-benar pemberani. Dia sebenarnya menawarkan untuk menahan serangan dari Demon Bumi. Tentu, Tan Yun menjawab dengan tenang. Seolah-olah emosinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengangkat tangan dan meraih Ling Han. Ini hanya serangan biasa. Namun, seberapa kuatkah Earth Demons? Kekuatan peraturan beredar di sekitar tangannya. Dan ini disertai dengan kecemerlangan yang menakjubkan dari puluhan juta benda langit. Serangan ini sangat kuat sehingga bahkan Yellow Demons tidak akan bisa menahannya. Dia harus menghindari ini. Kalau tidak, dia pasti akan tertangkap. Ling Han menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, menyebabkan lapisan tipis cahaya keemasan berkilauan di sekitar tubuhnya. Sementara itu, banyak simbol mulai menyala di permukaan kulitnya. Strukturnya begitu rumit dan mendalam sehingga bahkan Heaven Demons pun tidak akan bisa memahaminya. Weng, serangan Tan Yun mendarat, namun diblokir dengan paksa oleh Ling Han. Semua Master Iblis tersedak saat melihat ini, termasuk Tan Feng. Ling Han benar-benar memblokirnya, seorang junior tingkat sungai abadi yang benar-benar berhasil memblokir serangan dari Demon Bumi. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar bukan akting? Tan Yun menarik tangannya, ekspresi heran di wajahnya. Dia memang memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Ling Han. Dia adalah seseorang yang telah menyatukan peraturan 2 alam hanya di tingkat sungai abadi. Ini adalah seseorang yang memiliki potensi untuk memasuki alam surgawi. Namun, itu hanyalah potensi masa depan Ling Han, bukan kekuatannya saat ini. Mengerikan sekali, orang aneh macam apa dia? Namun, Ling Han juga merasa tidak enak badan. Dia telah menghadapi serangan Earth Demon secara langsung, dan hanya dia yang tahu bahwa beberapa tulang godly-nya telah patah. Untungnya, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan sangat kuat, dan mampu menyembuhkan luka-luka ini dengan cepat. Hanya saja kekuatan asalnya telah terkuras habis setelah memblokir serangan ini. Saat ini, dia dalam kondisi sangat lemah. Dia tidak bisa menyembunyikan ini dari Demon Master, namun itu karena mereka bisa melihat ini dengan jelas sehingga mereka bahkan lebih tercengang. Ling Han memang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan Demon Bumi. Dia benar-benar akan menentang surga. Ekspresi yang kuat langsung muncul di mata Tan Yun. Dia yakin bahwa Ling Han telah mempraktikkan beberapa teknik yang sangat kuat, karena itulah dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika Kelantan bisa mendapatkan warisan ini, terkesiap. Kemungkinan besar karena dia mempraktikkan teknik kultivasi ini, Ling Han dapat memadukan peraturan kedua alam. Namun, dia juga mengklaim bahwa ada 10 tetua di 8 batu terlarang tanah, yang semuanya memiliki kemampuan untuk menggabungkan peraturan dari 2 alam. Dilihat dari penampilannya, memang ada kemungkinan hal ini mungkin terjadi. Jika mereka semua menyerang, dengan kekuatan tempur mereka tidak berkurang, akankah Kelantan mampu menahan serangan mereka? Dia diam-diam merenungkan ini. Namun, dia dengan cepat mencapai keputusan di benaknya. Ini adalah peluang besar, dan dia akan mendapatkannya untuk Kelantan. Anak muda, kenapa kamu tidak datang ke klan kami sebagai tamu? Jika anggota klan Anda datang, saya secara alami akan mengizinkan mereka untuk menerima Anda kembali. Dia mengulurkan tangan lagi. Ledakan, langit langsung terhapus oleh tangan iblis yang sangat kuat. Bagaimana Ling Han akan memblokir serangan ini? Kekuatan pertahanan tertinggi dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan telah habis,
dan dia juga tidak bisa memasuki menara hitam. Ling Han sudah kehabisan pilihan. Tangan iblis itu menekan ke bawah. Namun mata Ling Han tiba-tiba bersinar. Pancarannya membumbung tinggi di langit. Bahkan Tan Yun sedikit tersendat saat melihat ini. Bahkan, dia tidak berani melakukan kontak dengan cahaya ini. Dia buru-buru menarik tangannya. Ini adalah cahaya Dao. Ling Han telah menerima pengakuan langit dan bumi setelah memahami bagaimana menggabungkan peraturan dua alam bersama-sama, dan pada saat yang sama, cahaya Dao juga turun dari langit dan bumi. Ling Han telah menyerap cahaya ini dengan matanya. Dengan melepaskannya sekarang, dia berhasil memblokir serangan lain dari elit tertinggi. F***K, Histeria Demon Master dan yang lainnya semua terpaku dengan keterkejutan. Jika mereka menghadapi Tan Yun, mereka hanya akan bisa bergerak cepat seperti tikus. Namun, elit tingkat Sungai Abadi ini benar-benar berhasil memblokir dua serangan berturut-turut dari Tan Yun. Meskipun dua serangan sepertinya tidak banyak, ini tidak kurang dari prestasi yang menantang surga. Bahkan mereka tidak bisa membantu tetapi ingin berlutut dengan kagum. Sementara itu, Tan Feng benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pemuda ini benar-benar orang aneh yang tak terduga. Tan Yun tetap tidak terpengaruh, dan dia bahkan tersenyum sambil berkata, "Anak muda, teknik apa lagi yang bisa kamu gunakan?" Dia mengulurkan tangan dan meraih Ling Han untuk ketiga kalinya. Bagaimana Ling Han akan memblokir serangan ini? Tangan iblis yang besar mengulurkan tangan, dan itu seolah-olah langit dan bumi beresonansi bersamaan. Saat berada di Netherworld, Master Iblis mewakili keinginan langit dan bumi. Bagaimana saya bisa memblokir ini? Apa yang harus saya lakukan? Chapter 1572. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Ling Han kehabisan pilihan. Dia sudah menggunakan semua kartu trufnya. Meskipun dia masih bisa menggunakan beberapa teknik surgawi, batas level kultivasinya berarti dia bahkan tidak akan bisa menyaingi Yellow Demons, apalagi Earth Demons. Selain itu, sekarang dia tidak bisa memasuki menara hitam. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Untungnya, Tan Yun hanya ingin menangkapnya, bukan membunuhnya. Karena itu, dia masih punya waktu. Begitu menara kecil terbangun, dia tidak perlu takut lagi. Ledakan, tangan iblis yang besar menghapus langit dan bumi saat turun. Oh Thunderer, betapa hina dirimu. Anda benar-benar menargetkan pembudidaya tingkat Sungai Abadi yang sangat sedikit. Apalagi, Anda sudah gagal 2 kali. Kau benar-benar membuat malu Pak Tua Tan. Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar, dan itu lebih cepat daripada serangan Tan Yun. Selain itu jelas masuk ke telinga setiap orang. Tangan Tan Yun turun, namun tidak bisa menekan apapun yang terjadi. Itu dengan paksa dihentikan sekitar 30 meter dari Ling Han. Pada waktu yang tidak diketahui, 2 orang sudah muncul di samping Ling Han. Salah satunya adalah sesepuh bungkuk yang rambutnya putih semua dan yang memancarkan aura usia. Seolah-olah dia mungkin tiba-tiba jatuh pingsan dan mati kapan saja. Orang lain adalah pria tegap dan tinggi yang tubuh bagian atasnya telanjang. Dia mengenakan rok kulit binatang, dan sepertinya dia orang biadab. Tidak ada yang melirik buas itu. Sebaliknya, mereka semua menatap pada sesepuh berambut putih itu. Penatua ini tidak tampak istimewa pada pandangan pertama, namun setelah diperiksa lebih dekat, seluruh fokus dan pikiran seseorang akan tertarik padanya. Seolah-olah pikiran mereka telah memasuki rawa yang tidak dapat mereka hindari. Semua orang bersimbah keringat dingin ketika mereka akhirnya berhasil menenangkan diri. Namun, tubuh mereka terasa lemah, dan bahkan semangat dan energi mereka telah terkuras dalam jumlah yang signifikan. Siapa orang tua ini? Tan Yun awalnya tenang dan tenang, namun dia tidak bisa menahan perasaan terkejut sekarang. Teman, senior, apakah kamu dari 8 batu terlarang tanah? Sepertinya Anda akrab dengan leluhur kami. Sementara itu, Ling Han tercengang saat menatap pria yang tampak buas itu. Itu tidak lain adalah Gou Li. Gou Li mengedipkan mata dengan senyuman setelah menangkap pandangannya, dan berkata,
bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Saya mengatakan bahwa kami pasti akan bertemu lagi. Para master iblis lainnya semua terkejut dengan apa yang mereka dengar. Senior, Tan Yun sebenarnya menyebut orang tua itu sebagai senior. Seseorang harus menyadari bahwa Tan Yun sudah menjadi demon bumi, karena itu, seberapa kuat orang tua ini, seseorang yang dia sebut sebagai senior, hanya ada satu jawaban yang mungkin orang tua ini adalah demon surga, Heaven demon tua terkekeh, dan berkata, waktu benar-benar berlalu. Pada saat itu, Anda masih sedikit asteris ngan yang berlarian telanjang bulat, namun Anda telah tumbuh menjadi sosok perkasa yang dapat menguasai seluruh wilayah sekarang. Ini, semua Demon Master memasang ekspresi aneh. Senior, kamu benar-benar ahli dalam merendahkan orang lain. Meskipun semua orang pernah mengalami masa kanak-kanak yang sama, mengatakan ini di hadapan Elite Earth Demon mungkin akan mengambil langkah terlalu jauh. Wajah Tan Yun memerah. Pada tingkat kultivasinya, seseorang seharusnya bisa tetap tenang dan tenang seperti gunung. Namun, kata-kata ini telah diucapkan oleh Demon Surga, dan ada lebih banyak Master Iblis yang berdiri di samping mereka dan mendengarkan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terhina? Ling Han tidak bisa menahan tawa dalam pikirannya. Goli kemungkinan besar dibesarkan oleh lelaki tua ini. Baik tua maupun muda sama jahatnya dengan yang lainnya. Namun, dia menyukai ini. Senior, sepertinya kamu akrab dengan leluhur kita. Tan Yun dengan paksa menenangkan dirinya, dan dia dengan tegas mencoba mengubah topik. Heaven Demon tua merenung sejenak sebelum menjawab, itu sudah menjadi masalah dari ratusan juta tahun yang lalu. Saya awalnya ingin bekerja sama dengan leluhur Anda dalam masalah yang sangat penting. Namun sayang sekali kakek tua Tan terlalu pengecut. Hebat. Aku telah direndahkan lagi. Namun, Tan Yun tidak berani membalasnya. Itu adalah iblis surga. Ini adalah makhluk yang berdiri di puncak dunia bawah dan mengintip ke bawah ke dunia. Kekuatan mereka benar-benar tak terduga. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Senior, orang ini membunuh seorang murid Kelantan. Karena Anda kenal dengan leluhur kami, izinkan saya untuk membawanya. Saya yakin nenek moyang kita akan berterima kasih atas bantuan ini. Apa kau mencoba menggunakan Pak Tua-Tua Tan untuk menekanku? Setan surga tua menderu, dan dua awan udara hitam meledak dari lubang hidungnya. Mereka kemudian berubah menjadi dua tombak surgawi yang menebas langit, langsung menyebabkan langit dan bumi kehilangan kilau mereka. Perasaan khawatir muncul di hati setiap orang. Pada saat yang sama, semua orang yang berada di bawah level Genesis Tier berlutut. Mereka tercengang oleh aura yang luar biasa ini. Hanya Ling Han yang merupakan pengecualian. Dia telah dikenali oleh langit dan bumi 2 kali. Jadi dari beberapa sudut pandang, dia juga bisa mewakili langit dan bumi. Jadi, statusnya tidak lebih rendah daripada Genesis Tier Demon Master. Tan Yun buru-buru membungkuk dan berkata, aku tidak akan pernah berani. Sama seperti bagaimana dia telah menekan histeria Demon Master dan yang lainnya agar taat sebelumnya, dia sekarang ditekan untuk patuh oleh Heaven Demon tua. Dia tidak punya pilihan selain bermain sesuai keinginannya. Ini adalah pengaruh kekuatan. Heaven Demon tua melambaikan tangannya dan berkata, demi Pak Tuatan, aku tidak akan menekanmu lebih jauh. Ayo, kembali kemanapun Anda ingin pergi. Senior, Tan Yun tidak mau menerima hasil ini. Bocah itu telah membunuh anak ajaib dari Kelantan, dan dia lebih memiliki teknik rahasia yang paling penting. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Saya tidak meminta pendapat Anda, kata setan surga tua dengan Hu. Dia dengan kejam menyerang dengan telapak tangannya. Tan Yun langsung dikirim terbang, dan dia dengan cepat menjadi titik hitam kecil di kejauhan, menghilang ke galaksi yang luas dan tak terbatas. Setan surga tua kemudian berbalik menghadap Tan Feng dan yang lainnya, bertanya, apakah kalian juga membutuhkan saya untuk mengirim Anda dalam perjalanan? Tan Feng buru-buru menggelengkan kepalanya, dan berseru, tidak perlu merepotkanmu, senior. Kalau begitu cepat dan enyahlah. Iblis surga tua menderu. Ya, saya akan segera pergi. Tan Feng dengan panik meraih keempat murid klannya sebelum melepaskan jalur emasnya dan melarikan diri ke kejauhan.
Tan Clan, aku pasti akan mengingat kebaikan yang kamu tunjukkan hari ini. Ling Han tiba-tiba berkata, aku akan memastikan untuk membalas budi ini di masa depan. Tan Feng tiba-tiba berhenti, ekspresi pembunuh muncul di wajahnya. Dia hampir menyerah pada keinginan untuk berbalik dan memukul Ling Han sampai mati. Namun, setelah memikirkan setan surga tua, keringat dingin tanpa sadar terbentuk di dahinya. Dia tidak berani mengintip lagi saat dia melarikan diri ke kejauhan. Heaven Demon tua bertepuk tangan dan berkata, pertunjukan sudah berakhir, saatnya pergi sekarang. Meskipun suaranya lembut, ini adalah keputusan dari Demon Surga. Siapa yang berani membangkang? Para guru iblis buru-buru menangkap murid dan keturunan mereka sebelum melepaskan jalur emas mereka dan pergi. Mereka pasti tidak ingin dipukul terbang oleh iblis surga lama. Anak muda, kemarilah, temani aku jalan-jalan. Suara Old Heaven Demon sangat bersahabat saat ia memberi isyarat agar Ling Han datang. Sementara itu, Gou Li tersenyum dan berkata, Raja Kotoran Ling, jangan malu. Apa yang perlu dipermalukan? Ini tidak seperti kau seorang gadis kecil atau apapun. Ling Han memutar matanya sebagai jawaban. Orang ini tidak bisa dirawat. Dia mengatupkan tangannya untuk menghormati dan berkata, saya masih belum berterima kasih kepada senior karena telah membantu saya. Itu bukan apa-apa, jawab setan surga tua sambil tertawa kecil. Dia mulai berjalan ke depan, dan Ling Han serta Gou Li mengikuti di sampingnya, satu ke kiri dan satu ke kanan. Namun, mereka berdua tertinggal selangkah di belakangnya. Anak muda, saya berasumsi bahwa Anda sudah tahu tentang alam surgawi, kata setan surga tua sambil melirik Ling Han. Dia telah menarik auranya, dan dia tampak seperti orang tua biasa. Ya, benar, jawab Ling Han dengan anggukan. Jawabannya singkat dan langsung ke sasaran. Tidak perlu pamer sebelum makhluk kuat semacam ini. Heaven Demon tua mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu menyelamatkan saya dari keharusan menjelaskan. Ling Han tidak memotongnya, dan dia hanya menunggu Heaven Demon tua untuk melanjutkan. Namaku Ouyang Taisan, kata Heaven Demon tua. Apalagi saya juga punya identitas lain. Aku adalah tetua ke-9 dari Heaven Crashing Alliance, aliansi penghancur surga. Chapter 1573. Alam kuno, langit adalah yang terpenting, dan bahkan sains dan Demon Master harus bertindak sesuai dengan keinginan surga. Menentang surga berarti menghadapi kesengsaraan surgawi, yang dapat melenyapkan jiwa dan raga seseorang. Apa pentingnya bahkan jika seseorang berada di tingkat kejadian? Mereka masih harus menghadapi bencana abadi sekali setiap 100 juta tahun. Jika mereka tidak bisa mengatasi kesengsaraan ini, mereka akan dikutuk oleh kemalangan. Jadi, itu akan sia-sia bahkan jika mereka masih memiliki umur yang panjang mereka tidak akan bisa lolos dari takdir kematian. Dengan demikian, surga tidak dapat ditentang, juga tidak dapat diprovokasi. Namun, hanya nama Heaven Crashing Alliance sudah menjadi ofensif dengan sendirinya. Selain itu, kekuatan Genesis Tier Sains terkait erat dengan peraturan langit dan bumi. Jadi, ini lebih merupakan alasan mengapa mereka tidak harus menentang surga. Ling Han tercengang. Jika mereka adalah beberapa pencuri rendahan, dia masih akan mengerti. Bagaimanapun, mereka yang bodoh tidak mengenal rasa takut. Dengan demikian, mungkin saja mereka akan menemukan kekuatan seperti Sekte Penghancur Surga, Fraksi Penghancur Surga, dan yang lainnya. Namun, bahkan Demon Surga telah bergabung dengan organisasi seperti itu. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Ouyang Taisan tersenyum sambil terus berjalan ke depan, berkata, anak muda, apakah kamu tahu bagaimana seseorang bisa memasuki alam surgawi? Gabungkan peraturan dari dua alam dan ledakan membuka jalan menuju alam surgawi, jawab Ling Han. Ouyang Taisan mengangguk setelah mendengar ini. Kedengarannya sederhana, tapi sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang berhasil. Ini karena tidak mungkin untuk memadukan regulasi kedua ranah. Ling Han sedikit terkejut. Bukankah dia berhasil memadukannya, atau apakah dia bisa memadukannya dengan mudah karena dia belum mencapai tingkat kejadian?
Mungkin fusi ini akan berantakan begitu dia maju ke tingkat utama berikutnya. Kamu adalah pengecualian. Jadi itulah mengapa aku datang mengunjungi kamu secara pribadi. Tambah Ouyang Taisan. Jadi begitulah adanya, saya pengecualian. Tunggu, itu tidak benar. Permaisuri Luan Xing juga telah memadukan peraturan kedua alam. Hanya Heavenly Phoenix Divine Maiden yang belum berhasil melakukannya. Dia hanya bisa mengganti regulasi alam abadi dengan regulasi dunia bawah. Dia tidak bisa memadukannya, tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya. Mungkin ini karena permaisuri memiliki janin surgawi. Ling Han tidak berbicara. Jelas sekali bahwa Ouyang Taisan tidak datang hanya untuk melihatnya. Karena itu, yang perlu dia lakukan hanyalah tetap diam dan mendengarkan. Anak muda, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ouyang Taisan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, dahulu kala sudah tidak mungkin untuk menentukan kapan tepatnya dunia bawah dan alam abadi sebenarnya adalah satu alam. Apa? Mata Ling Han membelalak kaget. Ini benar-benar berita yang meledak-ledak. Dunia bawah dan alam abadi adalah alam tunggal. Oh, itu benar. Menara kecil juga telah mengatakan sebelumnya bahwa alam surgawi tidak melampaui alam abadi. Sebaliknya, itu hanyalah bagian lain dari alam abadi. Ini hanya sedikit lebih istimewa. Selain itu, peraturannya lengkap di alam surgawi, dan tidak ada gagasan tentang kekuatan penciptaan atau kekuatan penghancur. Mungkinkah alam abadi dibagi menjadi 3 pada saat itu? Salah satunya adalah alam surgawi, yang mempertahankan keadaan aslinya tetapi menjadi jauh lebih kecil. Kemudian, bagian yang tersisa terpecah menjadi 2 dan menjadi alam abadi dan dunia bawah. Namun, ini adalah pembagian yang merusak, yang tidak hanya membelah tanah, tetapi juga membelah peraturan. Alam itu disebut alam kuno, lanjut Ouyang Taisan. Di alam kuno, alam surgawi dianggap sebagai tempat khusus di mana hanya mereka yang mencapai level Sein Agung atau Iblis Bumi yang diizinkan masuk. Ada zat surgawi yang abadi di sana, dan ini adalah sesuatu yang dapat terus membantu kultivasi seseorang. Pada gilirannya, itu bisa membantu mereka mendapatkan umur yang sepanjang surga. Namun, suatu hari, kekacauan besar tiba-tiba melanda alam surgawi. Atau mungkin itu adalah alam kuno yang mengalami transformasi besar-besaran terlebih dahulu. Itu dibagi menjadi alam abadi dan dunia bawah, dan ini pada gilirannya mempengaruhi keberadaan alam surgawi. Anda juga tahu bahwa alam surgawi mengalami kekacauan besar pada saat itu. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dibantai, dan hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri. Beberapa juga diusir dari alam surgawi, dan mereka kehilangan hak untuk mendapatkan kehidupan kekal. Saat ini, alam kuno ada sebagai 2 alam yang terpisah, dengan regulasi masing-masing sangat bertentangan satu sama lain. Ini juga melahirkan divisi antara elit tier Genesis, yang sekarang dipisahkan menjadi Demon Master dan Saints. Pada saat yang sama, ini juga mencabut hak siapapun untuk memasuki alam surgawi. Jika kita ingin mengubah ini, hanya ada satu pilihan yang memungkinkan. Kilatan gairah tiba-tiba muncul di mata Ouyang Taisan, dan dia berkata, kita perlu menggabungkan dunia bawah dan alam abadi dan menciptakan kembali alam kuno. Ini, sungguh aspirasi yang luhur, sungguh tujuan yang luhur. Ling Han tercengang. Jadi inilah tujuan sebenarnya dari Heaven Crossing Alliance. Mereka tidak ingin bertempur di surga dan bumi, tetapi mereka malah ingin menghancurkan penghalang yang ada di antara 2 jenis langit dan bumi yang berlawanan. Mereka ingin menggabungkan kembali 2 alam yang berlawanan. Namun, apakah ini mungkin? Seolah membaca pikiran Ling Han, Ouyang Taisan berkata, kedua alam ini awalnya adalah satu kesatuan. Dengan demikian, secara alami mungkin untuk menggabungkannya kembali. Pada kenyataannya, 2 jalan lintasan yang Anda lihat adalah produk dari naluri alam kuno. Ia ingin menggabungkan kedua alam kembali bersama. Jadi ini tujuan sebenarnya dari 2 jalan lintas alam. Ini bukan disebabkan oleh konflik antara 2 alam, tetapi lebih merupakan produk dari 2 alam yang ingin bergabung bersama. Melalui metode ini, ia ingin kedua alam berinteraksi satu sama lain, dan akhirnya bergabung kembali untuk membentuk alam kuno. Namun, proses ini membutuhkan puluhan miliar tahun,
bahkan mungkin triliunan tahun, lanjut Heaven di mentua. Awalnya, kami tidak punya pilihan selain menunggu. Meskipun kami dapat membantu sedikit, efeknya tidak terlalu bagus. Namun, penampilan Anda telah mengubah segalanya. Anda bisa menjadi inti dan memadukan regulasi kedua alam. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan kecepatan fusi kedua alam secara eksponensial. Ouyang Taisan memasang ekspresi serius saat dia menatap Ling Han, dan dia berkata, "Saat ini, saya secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan Heaven Crossing Alliance. Selama Anda menerimanya, Anda dapat segera menjadi penatua ke-17 aliansi. Saya juga dapat berjanji kepada Anda bahwa kami akan melakukan apa saja dengan kemampuan kami untuk membesarkan Anda." Hah, Gou Li menarik napas tajam setelah mendengar ini. Tetua ke-17, kemuliaan macam apa ini? Seberapa kuat 16 penatua saat ini dari Heaven Crossing Alliance? Mereka semua adalah setan surga dan raja suci. Selain itu, mereka semua telah mencapai tahap puncak dari level ini. Selain itu, tidak ada gagasan tentang pangkat di antara 16 penatua ini. Jadi, meskipun Ling Han adalah tetua ke-17, kekuatan dan pengaruhnya tidak akan lebih lemah dari tetua senior, tetua kedua, tetua ke-9, atau tetua lainnya. Bahkan mereka yang baru saja menembus ke level Heaven Demon atau Saint King tidak memiliki hak untuk menjadi penatua. Namun posisi seperti itu sekarang ditawarkan kepada seorang kultivator yang sangat sedikit di level ekstrim menengah dari Eternal River Tier. Bagaimana mungkin Gou Li tidak terpana? Namun, siapa yang menyuruh Ling Han memiliki kemampuan yang luar biasa? Hanya dia yang bisa menggabungkan regulasi dari dua alam. Ling Han merenung sejenak sebelum bertanya. "Berani saya bertanya, senior, siapa lagi yang ada di Heaven Crossing Alliance?" Dilihat dari deskripsinya, ini adalah organisasi tertinggi yang membentang di dua alam. Jika 8 batu terlarang tanah juga anggota aliansi ini, maka hal-hal akan benar-benar menjadi sedikit lengket. Ouyang Taisan mencantumkan nama-nama anggota. Ada nama elit tertinggi, dan ada juga nama negeri terlarang yang kuat. Mereka yang memiliki hak untuk mengetahui tentang alam surgawi pada umumnya adalah keturunan dari mereka yang telah dibuang atau mereka yang telah melarikan diri. Di antara nama-nama tersebut, ada seseorang yang bermarga Hu. Ini adalah Grand Elder dari 8 batu terlarang tanah. Benar saja, kekuatan sekuat 8 batu terlarang tanah juga terlibat dalam rencana besar ini. Bagaimanapun, ada 8 tanah terlarang dari masing-masing dunia bawah dan alam abadi. Namun, tanah terlarang Dongchang dari Kelantan bukanlah salah satunya. Old Gezer Tan agak pengecut, dan dia takut mengganggu perpaduan dua alam akan mengakibatkan hukuman dari surga, kata Ouyang Taisan, ekspresi jijik di wajahnya. Di matanya, tidak ada aspirasi yang lebih besar daripada mencoba memasuki alam surgawi. Selain itu, jika mereka tidak memasuki alam surgawi, satu-satunya nasib mereka adalah sekarat karena usia tua. Karena itu, mereka lebih baik mengambil taruhan ini. Namun, tidak semua negeri terlarang setuju dengan alasan ini. Menggabungkan dua alam, di mata mereka, ini adalah tugas yang sangat mustahil. Karena itu, mereka lebih suka mencari cara lain. Namun, hingga saat ini, tak satu pun dari kedua belah pihak yang menemukan cara untuk memasuki alam surgawi. Ling Han merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dan menjawab, ada permusuhan antara aku dan negeri terlarang 8 batu. Ouyang Taisan tersendat mendengar ini, dan ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat Ling Han. Kamu benar-benar pembuat onar, bukan? Chapter 1574. Menara kecil bangun Gou Li juga tidak bisa berkata-kata. Namun, mampu menyinggung dua tanah terlarang, tidak kehilangan dunia bawah atau alam abadi pada saat itu, juga merupakan semacam kemampuan. Lebih penting lagi, Ling Han berhasil memasuki dunia bawah hidup-hidup ketika dia telah menyinggung 8 batu terlarang tanah. Ini bahkan lebih mengagumkan. Orang ini tidak mungkin datang ke dunia bawah untuk mencari perlindungan, bukan? Gou Li berpikir lebih jauh, dan tidak bisa membantu tetapi merasa lebih tercengang.
Anda bahkan bisa memahami peraturan dunia bawah saat menjadi pengungsi dan menggabungkannya dengan peraturan alam abadi. Ini praktis cukup untuk membuat siapapun terbakar cemburu. Sementara itu, Ouyang Taisan bersenandung dalam-dalam. 8 batu terlarang tanah adalah salah satu kekuatan paling kuat dari alam abadi, terutama Grand Elder dari tanah terlarang 8 batu, yang secara alami berbakat dan rajin. Dia pasti bisa diperingkat di antara 10 besar di alam abadi. Bahkan Ouyang Taisan tidak berani ceroboh atau mengabaikan sosok yang begitu perkasa, apalagi jaminan dengan keyakinan penuh bahwa yang terakhir pasti akan mendengarkan nasihatnya dan menyelesaikan permusuhan antara dia dan Ling Han. Katakan padaku dulu, permusuhan apa yang ada di antara kalian berdua? Dia bertanya. Ling Han tidak menyembunyikan apapun, dan menghubungkan dendam antara dirinya dan tanah terlarang 8 batu, menyebabkan Ouyang Taisan mengerutkan kening tanpa sadar. Ini sedikit sulit diselesaikan. Saya akan meminta teman lama saya dari alam abadi untuk melobi tujuan Anda, dan saya yakin Hutua akan melihat gambaran besarnya, kata Ouyang Taisan. Dia memiliki kepercayaan diri semacam itu karena dia berpikir bahwa kerinduan kakek Hu Clan untuk masuk ke alam surgawi lebih penting daripada yang lainnya. Jika mereka bisa masuk ke alam surgawi, itu berarti setiap orang memiliki harapan untuk menjadi dewa dan mencapai umur tanpa batas. Sebagai perbandingan, kematian beberapa anggota klan akan menjadi masalah yang remeh. Mereka yang memiliki prestasi besar tidak akan peduli dengan detail kecil. Anak muda, aku akan mencarimu lagi setelah beberapa waktu. Selain itu, saya juga harus mengunjungi Kelantan untuk memastikan bahwa mereka akan berperilaku baik. Ouyang Taisan mengangguk dan menyebarkan jalur emas. Meraih Gouli, dia pergi. Anda pergi begitu saja, lalu bagaimana dengan saya? Ling Han tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Sekarang, semua orang telah pergi, tetapi dia tidak bisa menggunakan menara hitam. Cloud Piercing Shuttle juga ada di dalam. Jadi apa yang harus dia lakukan? Bepergian melintasi galaksi, dia memang tidak perlu khawatir mati kehausan atau kelaparan, tapi kecepatannya akan terlalu lambat. Bahkan jika dia berlari ke Space Planet, itu akan memakan waktu yang tidak diketahui. Lupakan, dia sebaiknya menunggu menara kecil pulih. Ling Han duduk bersila. Dia telah menghabiskan sebagian besar dari 3 tahun ini untuk memahami formasi, dan telah mengumpulkan banyak pengalaman yang bisa dia pecahkan. Ini akan sangat membantu untuk mempelajari formasi tingkat Sein di masa depan. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk bertempur melampaui tingkat kultivasi seseorang, terutama untuk tingkat kejadian. Penghambatan yang dimiliki orang suci besar pada orang suci sedang, dan orang suci sedang pada orang suci kecil praktis sangat besar sehingga tidak mungkin untuk mundur. Pada dasarnya, itu terutama karena fakta bahwa semua yang dapat mencapai langkah ini adalah tingkatan raja, dan telah berkultivasi ke tingkat puncak pada beberapa tingkat kultivasi atau lainnya sebelumnya. Jadi, bahkan jika masih ada perbedaan antara peringkat 1, 2, dan 3, kecuali jika tingkat kultivasi semua orang sama, akan sangat sulit untuk melihat keuntungan seperti ini. Jika dia ingin mempertahankan kekuatan pertempuran yang melampaui tingkat di tingkat kejadian, maka dia harus menggunakan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan dengan baik, dan formasi adalah senjata terbaik untuknya, karena mereka akan sepenuhnya mengeksploitasi sifat unik dari kekokohannya. Fisik. Dia duduk di sana selama 10 hari 10 malam. Bukan dia yang ingin mengakhiri meditasinya setelah itu, melainkan menara kecil yang akhirnya terbangun. Brad, apa kau sudah mendapatkan batu sumber keos? Menara kecil bertanya. Suaranya sangat lemah, jelas bahwa itu belum pulih sepenuhnya. Ambil. Ling Han tidak menggodanya. Sepertinya menara kecil benar-benar melemah dengan sangat serius kali ini. Baik sekali. Menara kecil menyingkirkan batu sumber kekacauan, dan kemudian mengabaikan Ling Han sepenuhnya. Hei, kau menara kecil bodoh yang tidak tahu berterima kasih, kau jelas menendangku ke tepi jalan saat aku tidak lagi berguna. Ling Han memanggil, tetapi menara kecil sama sekali tidak terlihat seperti ada niat untuk menanggapinya.
Bagaimanapun, sekarang menara hitam telah dibuka kembali, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia masuk ke menara hitam dan membuat inventaris keuntungan yang dia terima di Ocean Dragon Mountain dengan permaisuri dan gadis surgawi Phoenix. Selain itu, dia juga ingin memberitahu kedua wanita itu tentang Heaven Crashing Alliance. The Heavenly Phoenix Divine Maiden masih belum berhasil menggabungkan regulasi dari dua alam. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak waktu yang dia habiskan di bawah pohon reinkarnasi. Aliansi penghancur surga, tidak. Semua tanah terlarang harus tahu bagaimana kembali ke alam surgawi, tetapi tidak ada satu orang pun yang berhasil dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, yang jelas menunjukkan bahwa mengambil langkah ini sangat sulit, kata Ling Han setelah beberapa saat pemikiran. Kamu dan aku bisa menggabungkan regulasi dari dua alam harus menjadi kasus khusus. Kata-kata terakhirnya ditujukan pada permaisuri. Sebelumnya, Gu Daoyi sangat percaya diri, yakin bahwa dia pasti bisa kembali ke alam surgawi. Keyakinannya mungkin berasal dari fakta bahwa dia telah membentuk janin surgawi. Kalau tidak, apa kebutuhannya untuk menyia-nyiakan 9 kehidupan di alam abadi? Mungkinkah dia tidak bisa membentuk janin surgawi dari kehidupan ke-10-nya di alam surgawi? Bukan karena dia tidak bisa, tetapi dia sama sekali tidak memiliki cara untuk kembali ke alam surgawi dalam 9 kehidupan sebelumnya. Apakah kamu akan setuju? Tanya permaisuri. Ling Han mengangguk dan berkata, saya tidak keberatan. Setiap orang harus memiliki hak untuk mendaki puncak tertinggi dari jalur kultivasi, dan tidak ada yang dapat langsung mengambilnya. Permaisuri tersenyum lembut. Sebenarnya, dia sebenarnya tidak peduli dengan semua kehidupan di dunia ini, urusan apa itu miliknya. Tetapi karena Ling Han mengatakan ini yang dia inginkan, maka dia akan menggunakan upaya penuhnya untuk membantu Ling Han. The Heavenly Phoenix Divine Maiden, sementara itu, sangat tertekan. Bahkan jika dia telah mendapatkan warisan dari 3 Raja Phoenix, masih ada jurang pemisah besar antara dia dan Ling Han dan permaisuri. Fenger, beri aku ciuman. Ling Han hanya bisa menggodanya ketika dia melihat keputusasaannya. Pergi ke neraka. Heavenly Phoenix Divine Maiden memutar matanya ke arahnya. Namun permaisuri meregangkan tubuh dan memberikan ciuman ringan di sudut bibir Ling Han, seolah-olah dia sedang menghiburnya. Heavenly Phoenix Divine Maiden berpikir sejenak, dan juga mendekat dan menciumnya. Permaisuri, mempesona seperti dia, masih sangat lembut dan menyayangi pria jahat ini. Jika dia masih bertindak sangat sulit diatur, dia mungkin akan dibuang ke pengadilan yang dingin. Ling Han tertawa terbahak-bahak, satu tangan melingkari permaisuri sementara yang lain melingkari Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan mencium bibir indah kedua wanita itu. Kemudian, dia mengeluarkan buah suci dan mulai memasak. Itu tidak bisa dibiarkan mentah. Efek obat dari obat suci terlalu keras, dan menelannya secara langsung akan menjadi jalan lurus menuju kematian. Bahkan Ling Han tidak terkecuali, dan memasaknya di menara hitam akan memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan menara hitam untuk menekannya, dan juga tidak akan ada pemborosan sedikitpun efek obat. Mereka membagikannya di antara mereka sendiri, tetapi Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak bisa makan banyak sama sekali. Dia hanya minum sedikit sup, dan segera mulai memurnikannya di bawah pohon reinkarnasi. Ling Han dan permaisuri, sementara itu, berbagi buah utuh, dan awan merah surgawi melonjak dari keduanya. Beberapa segel bersinar di seluruh tubuh mereka, bersinar sangat terang. Mereka harus memperbaiki efeknya secepat mungkin. 3 hari kemudian, tingkat kultivasi Ling Han dan permaisuri meningkat pesat. Namun, mereka berdua berada di tingkat sungai abadi. Jika mereka berhasil menembus tingkat kejadian, maka ingin meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan 1 bintang mungkin membutuhkan lebih dari 10 obat suci tersebut. Penggunaan obat suci sebenarnya tidak meningkatkan kultivasi, tetapi ada pecahan dao besar di dalamnya yang harus dipahami oleh orang suci. Atau mereka yang menderita luka dao akan menggunakan obat suci untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, kata permaisuri sambil tersenyum. Dari tingkat kejadian dan seterusnya,
keinginan untuk meningkatkan kultivasi pada dasarnya hanya dapat bergantung pada kultivasi dengan sungguh-sungguh. Dalam kasus pengobatan suci itu akan sangat sia-sia, karena Anda akan membutuhkan volume yang besar. Volume yang sangat besar. Saya ingin masuk ke alam surgawi secepat mungkin, kata Ling Han. Orang tua, kekasih, dan putranya semuanya ada di alam surgawi. Dia tidak melihat mereka selama lebih dari 100 tahun dan sangat merindukan mereka. Baiklah, kalau begitu kita akan merebut mereka di masa depan, kata permaisuri tidak peduli. Selama itu yang diinginkan Ling Han, lalu bagaimana jika dia ingin membuat lubang di langit itu sendiri? Chapter 1575. Membuat resep pil baru. Ling Han dan kelompoknya mengendarai Cloud Piercing Shuttle dan kembali ke Sea Space Planet. Mereka bahkan belum beristirahat ketika mereka melihat Wu Jue mencari mereka. Dia menerkam langsung ke Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan hasilnya secara alami dia dijemput oleh Ling Han di tengkuknya dan dibuang. Sialan, kau sudah keterlaluan. Ekspresi pantat kecil itu penuh dengan keluhan. Kamu ingin memeluk istriku, dan mengklaim bahwa aku sudah bertindak terlalu jauh? Ling Han tertawa. Pikiran Anda terlalu kotor, aku hanya terlalu merindukan suster. Bagian bawah kecil berseru dengan marah. Tinggalkan saja pikiran itu tidak mungkin. Ling Han menggelengkan kepalanya. Wu Jue hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika dia tiba-tiba menemukan permaisuri Luan Xing. Matanya tidak bisa membantu tetapi melotot, mulutnya setengah menganga, menunjukkan ekspresi yang sangat tertegun. Segera, dia berlari ke arahnya, dan berkata, "Saudari, namaku Wu Jue, siapa namamu?" Permaisuri bangga, dan bahkan tidak meliriknya. Namun, ini benar-benar membangkitkan sifat asli dasar kecil itu, dan dia ingin lebih menyembahnya. Jangan pikirkan yang ini juga, itu masih istriku. Ling Han melingkarkan lengannya di pinggang ramping permaisuri, dan ekspresi kerasnya menghilang saat dia tersenyum manis padanya. Bagian bawah yang kecil menghantam tanah dengan tragis. Di dalam hatinya, Heavenly Phoenix Maiden yang merupakan saudara perempuan dan ibu baginya adalah istri pria ini, dan keindahan luar biasa yang baru saja membuat hatinya berdebar, dan memicu benih cinta dalam dirinya juga istri pria ini. Mengapa semua wanita baik di dunia ini semua diambil oleh Ba Asteris Ngan ini? Molly berjalan, dan menepuk kepala pantat kecil itu. Kemudian, dia berkata kepada Ling Han, "Saat kamu melawan saya sebelumnya, kamu belum habis-habisan." Dia sedikit tidak senang. Sebagai raja tingkat, dia benci ketika orang-orang menganggapnya enteng. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Itu adalah langkah terakhirku. Jika saya menggunakannya, itu berarti saya atau musuh saya akan mati. Dalam spar, tidak cocok untuk digunakan." Baru setelah itu Molly diredakan. Dia mengangguk. "Ketika saya lebih kuat, saya akan mencari Anda untuk pertarungan lain." Penampilan Tan Mo memungkinkannya untuk melihat bahwa dia jauh dari mencapai batas tingkat sungai abadi. Sebelum menerobos tingkat kejadian, dia masih memiliki ruang yang sangat luas untuk peningkatan. "Baiklah," jawab Ling Han santai. Molly membawa pantat kecil itu bersamanya, sementara Ling Han, permaisuri, dan perawan surgawi Phoenix duduk, dan meluangkan waktu untuk menikmati makanan lezat. Kultivasi bukanlah satu-satunya hal dalam hidup. Seseorang masih harus mengambil kesempatan untuk bersenang-senang ketika bisa. Beberapa hari kemudian, Ling Han tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi. Tetapi sekeras apapun dia mencari, dia tidak dapat menemukan sumber perasaan ini, yang sedikit aneh baginya. Namun, ada Demon Master yang berdiri di sini, dan dia adalah orang hebat di antara Yellow Demons. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk melakukan kejahatan. Ling Han berpikir sejenak, lalu mengesampingkan masalah itu. Dia memiliki masalah yang lebih penting yang harus dia tangani saat ini. Membuat resep pil baru. Pil alkimia yang dia miliki sekarang tidak terlalu sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun mereka bisa meningkatkan akumulasi kekuatan asal, itu jauh terlalu lambat,
dan ada terlalu sedikit obat suci. Menunggu pohon reinkarnasi berbuah akan lebih lambat. Selain itu, jumlah buah akan dibatasi. Sebenarnya, penggunaan utama obat suci adalah untuk meningkatkan pemahaman Dao besar, dan bukan akumulasi kekuatan asal. Bagi mayoritas pembudidaya, ini adalah bagian yang paling mudah untuk diselesaikan. Di sisi lain, hanya meningkatkan kekuatan asal seseorang, dan mengabaikan pemahaman tingkat kultivasi akan seperti seorang anak yang mengacungkan pedang surgawi yang sangat kuat. Tidak hanya dia tidak bisa mengendalikan pedang surgawi, dia malah akan melukai dirinya sendiri. Ini akan menjadi seperti tingkat kultivasi seseorang tidak meningkat, dan ruangnya terbatas. Namun dia masih bersikeras untuk memasukkan kekuatan asal dalam volume besar, dan satu-satunya hasil adalah menjejali dirinya sendiri sampai meledak. Tapi Ling Han berbeda. Kemampuan pemahamannya sangat tinggi sejak awal, dan dia juga memiliki pohon reinkarnasi, jadi dia bisa minum pohon reinkarnasi. Apa yang dia butuhkan adalah akumulasi kekuatan asal. Karena ini terlalu unik, selain dari beberapa buah surgawi tertentu, seperti buah ikan jernih merah, tidak ada pil alkimia yang memiliki efek seperti itu. Itu terlalu tidak praktis. Nenek moyang mereka bahkan tidak repot-repot mempelajari bidang ini, dan bahkan jika mereka mendapatkan hasil dari studi mereka, itu akan menjadi racun bagi orang lain. Mungkin alam surgawi memiliki resep pil semacam ini, tetapi karena alam kuno telah hancur, resep ini sudah lama hilang seiring berjalannya waktu. Jadi Ling Han ingin membuat pil alkimia semacam ini. Sebelumnya, dia telah memahami farmakologi dari semua bahan obat. Secara teori, siapapun bisa membuat resep pil selama dia punya cukup waktu untuk mendalami bidang tersebut. Selain itu, dia adalah kaisar alkimia, dan dia juga memiliki sesuatu yang menentang alam seperti pohon reinkarnasi. Ling Han mengasingkan diri untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan menghasilkan resep pil baru. Ini adalah tantangan, tetapi untuk kaisar alkimia yang telah memahami semua farmakologi, ini bukanlah dilema yang tidak memiliki solusi. Waktu berlalu dengan tenang, dan sudah 1 tahun berlalu. Ling Han masih bekerja keras untuk bertukar pikiran tentang resep pil baru di Menara Hitam. Kadang-kadang dia keluar dan berdebat dengan Molly atau Permaisuri. Dia tidak akan hanya fokus pada alkimia, dan mengabaikan seni bela dirinya. Dia sudah memikirkan modelnya, tapi dia belum sepenuhnya memastikannya. Masih banyak detail yang harus dia periksa. Namun, dia hanya berencana agar dirinya dan Permaisuri menelan pil alkimia ini. Jadi, dia juga mengatasinya, dengan mengingat kondisi khusus mereka, jadi dia bisa mengabaikan beberapa hal, seperti sifat kekerasan dari efek obat. Fisik mereka sangat kuat, dan termasuk dalam kategori yang tidak akan mudah sakit karena makanan yang buruk. Jadi, itu baik-baik saja meskipun efek obatnya sedikit keras, tidak perlu khawatir tentang aspek ini. Setiap kali Ling Han pindah keluar, dia akan selalu merasa sedang ditatap. Semakin jauh dia dari istana iblis caotik, semakin kuat perasaan ini. Sepertinya seseorang ingin mengambil kesempatan untuk mendekatinya, tetapi karena dia tidak yakin dengan peluangnya, dia terus bersembunyi. Mungkinkah Hu Feng? Setelah pikiran ini terlintas di benak Ling Han, dia menggelengkan kepalanya. Pertama, dia sudah berada di dunia bawah, dan menurut alasan, Hu Feng seharusnya tidak dapat memprediksi keberadaannya lebih lama lagi. Dan kedua, jika Hu Feng ada di sini, dia praktis seperti pilar cahaya yang sangat terang di dunia bawah, menerangi tempat manapun dia berada. Jadi bagaimana mungkin tidak ada petunjuk tentang sesuatu yang tidak biasa? Atau mungkinkah seseorang dari klan Tan, Ouyang Taisan pergi untuk memainkan peran mediator, dan memperingatkan tanah terlarang ini agar tidak bertindak sembarangan? Mungkin, mereka tampak setuju, tapi diam-diam mengirimkan pembunuh. Selama mereka bisa melakukan sesuatu dengan bersih, siapa yang bisa menuduh mereka telah membunuhnya? Ling Han menyeringai dalam hati. Jika ada yang berani melompat keluar dan membuat masalah untuknya, selama dia mencapai tingkat kejadian, dia akan menggunakan peningkatan kekuatan dari Menara Hitam, dan langsung membunuh mereka. Sial, apakah mereka benar-benar mengira dia penurut? Beberapa hari kemudian, jalur emas membentang dari galaksi.
Ouyang Taisan telah tiba. Dia berbicara dengan Ling Han dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelesaikan sebagian besar masalahnya. Dia hanya menunggunya untuk setuju, dan dia akan bisa bergabung dengan Heaven Crashing Alliance. Namun, karena tingkat kultivasi Ling Han saat ini agak rendah, tokoh-tokoh kuat dalam aliansi tidak setuju untuk memberinya posisi penatua ke-17. Maksud orang-orang tua itu adalah Anda pertama-tama masuk ke lembah Sungai Hijau dan berkultivasi, dan ketika Anda mencapai tingkat kejadian, mereka akan mempromosikan Anda menjadi seorang penatua, jelas Ouyang Taisan. Ling Han tidak terkejut. Dia hanya di tingkat Sungai Abadi. Jika orang-orang hebat yang tulus itu benar-benar setuju baginya untuk menjadi sesepuh, itu akan menjadi kejutan nyata, itu akan sangat memalukan bagi mereka. Dia bertanya, "Senior, apa itu lembah Sungai Hijau?" "Oh, ini adalah alam misteri yang beberapa tanah terlarang kami telah bekerja sama untuk dibuka. Ini terutama digunakan untuk membina generasi muda dengan harapan akan muncul lebih banyak tingkat kejadian sehingga mereka dapat membantu di masa depan," kata Ouyang Taisan dengan tenang. "Mereka bahkan bisa memelihara Genesis Tie." Chapter 1576. Lembah Sungai Hijau. Ouyang Taisan berbicara dengan Ling Han tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembah Sungai Hijau. Ini adalah tanah suci untuk budidaya yang telah dibuat oleh 8 tanah terlarang di Netherworld dan menuangkan semua upaya dari 8 klan ke dalamnya. Sumber daya kultivasi secara alami sangat mencengangkan, dan sebagai tambahan, akan ada guru iblis tingkat tinggi yang memberikan ajaran dan menghilangkan keraguan. Bahkan ada warisan teknik surgawi, jadi itu luar biasa mengagumkan. Awalnya, hal-hal seperti teknik tidak akan mudah diajarkan kepada orang luar, tetapi karena mereka tidak dapat melihat harapan untuk kembali ke alam surga setelah sekian lama, tanah terlarang ini juga melunakkan kebijakan mereka dan melanggar aturan lama, melakukan pertukaran yang lebih dalam. Budidaya. Tentu saja, teknik surgawi yang menyentuh inti mereka seperti Tide of the Ages pasti tidak akan diajarkan. Selain itu, ada juga tempat serupa di alam abadi, dan itu disebut Istana Perdamaian. Tidak hanya ada keajaiban dari 8 tanah terlarang di dalam lembah Sungai Hijau. Mereka juga akan membawa beberapa anakan yang menjanjikan juga. Pada premis paling penting untuk kembali ke alam surgawi, banyak orang telah melonggarkan aturan klan mereka. Tentu saja, ini juga menarik ketidakpuasan dari beberapa partai yang lebih konservatif, tetapi sekarang budaya arus utama sedang berpikiran terbuka. Selain itu, ada juga keajaiban alam abadi di dalam lembah Sungai Hijau. Memelihara mereka ke Genesis Tier bukanlah motifnya. Apa yang benar-benar diinginkan oleh Heaven Crashing Alliance masih mereka yang bisa menggabungkan peraturan dari 2 alam. Dengan demikian, beberapa keajaiban alam abadi pergi ke sana untuk mencoba menggabungkan peraturan kedua alam, dan di sisi lain, dunia bawah juga akan mengirim beberapa jenius mereka ke Istana Perdamaian. Sayangnya, belum ada yang berhasil sejauh ini. Ling Han hanya mempertimbangkannya sebentar, dan kemudian memutuskan untuk pergi ke lembah Sungai Hijau. Sekarang menara hitam dapat digunakan lagi. Dia juga memiliki 1 hingga 3 peluang untuk meningkatkan kekuatan. Jadi Ling Han dipenuhi dengan kepercayaan diri. Yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia akan membalik seluruh lembah Sungai Hijau. "Ayo." Ling Han pernah bertanya apakah jenius super seperti Molly dapat dibawa ke lembah Sungai Hijau juga. Tetapi Ouyang Taisan menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia tidak cukup memenuhi syarat. Bahkan Molly tidak cukup berkualitas. Ling Han akhirnya merasa kaget. Orang aneh macam apa yang ada di lembah Sungai Hijau? Jalur emas menyebar, dan Ouyang Taisan membawa Ling Han bersamanya. Hanya ketika dia pergi barulah si Space Planet memulihkan suasana aslinya. Sebelumnya, Demon Surga telah tiba, menyebabkan semua orang merasakan kedinginan karena ketakutan dan gentar. Setelah mereka pergi, sosok seorang pemuda tiba-tiba muncul entah dari mana. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tatapannya. Hu Feng. Namun, Hu Feng saat ini bukan lagi Hu Feng yang baru saja masuk ke dunia bawah, dan bukan lagi pilar cahaya yang melonjak ke langit.
Sebagai gantinya, dia benar-benar cocok dengan lingkungan di dunia bawah. Dia bukan lagi seorang Saint, melainkan seorang Demon Master, Ling Han. Kemanapun kau lari, aku akan membunuhmu. Teknik Celestial King dan Celestial Tool yang kamu miliki adalah milikku. Dia juga mengendarai jalur emas, dan dengan sekejap, sosoknya menghilang. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Setelah Ling Han maju ke tingkat kecil lainnya, kesengsaraan surgawi akan benar-benar memutuskan hubungan karma yang dia miliki padanya. Dan meskipun Hu Feng telah memahami peraturan dunia bawah, dan sekali lagi memiliki kekuatan tingkat kejadian, kemampuannya prediksi masih nol. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami lebih banyak peraturan dunia bawah. Saat ini, itu hanya memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman awal tentang kehebatan pertempuran tingkat kejadian. Sebenarnya, itu jauh dari kehebatan pertempuran yang dia miliki di alam abadi. Lembah Sungai Hijau sangat jauh, dan bahkan seorang Demon Master harus membutuhkan waktu hampir 3 bulan untuk mencapainya. Itu tidak ada di planet manapun, tetapi lebih merupakan dunia kecil yang langsung didirikan di tengah galaksi. Ketika itu tidak muncul, bahkan tingkat sungai abadi tidak akan dapat menemukan kehadirannya, dan seseorang akan membutuhkan kekuatan pada tingkat iblis surga untuk membukanya, jadi tingkat keamanannya sangat tinggi. Ouyang Taisan membuka alam misteri, dan membawa Ling Han masuk. Ini memang sebuah lembah, dan ada sungai yang sangat panjang mengalir di dalamnya. Dari ketinggian di atas tampak hijau dan hijau tua, dan itu karena ada tumbuhan unik di sungai yang menyebabkan air sungai berubah warna. Tetua ke-9, mereka baru saja masuk ketika mereka melihat 2 orang terbang ke arah mereka. Kedua orang ini memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka adalah 2 master iblis, dan meskipun kemampuan mereka lebih rendah dari Ouyang Taisan, mereka masih sangat kuat. Ouyang Taisan mengangguk, lalu berkata, "Ini Ling Han, bawa dia untuk menangani prosedurnya." Dimengerti, kedua Demon Master ini mengangguk dengan hormat. Di depan Heaven Demon Master lainnya hanyalah semut, dan mereka tidak boleh bersikap tidak sopan. Ouyang Taisan berbalik dan pergi. Sebagai penatua ke-9 yang agung dan mulia, elit di tingkat atas dunia bawah, bagaimana mungkin dia bisa membuang waktu untuk hal-hal sepele? Itu sudah cukup boros untuk mendelegasikan tugas seperti itu kepada 2 master iblis. Saya Ye Chengzang. Zheng Jing. Kedua Demon Master ini memperkenalkan diri mereka. Kami guru yang bergiliran bertugas di sini. Di masa depan, jika Anda memiliki beberapa pertanyaan di bidang kultivasi, Anda dapat meminta bantuan kami. Dalam 100 tahun ini, kami yang akan berdiri di sini. Ling Han mengangguk dan berkata, "Salam, Senior Ye, Senior Zheng." Kedua Raja Iblis itu mengangguk sedikit dan sangat senang dengan sikap Ling Han. Sebelumnya, mereka secara alami telah mendengar bahwa ada pemuda yang akan menjadi sesepuh ke-17. Jika Ling Han benar-benar mengambil posisi itu, bahkan mereka harus memanggilnya dengan hormat sebagai tetua ke-17. Ini akan membuat mereka tertekan hingga cedera internal. Saat ini, semua tembakan besar telah menekan sementara proposal ini, dan sikap yang ditunjukkan Ling Han penuh dengan rasa hormat. Hal ini secara alami menyebabkan kesan mereka terhadap Ling Han meningkat pesat. "Ayo, kami akan mengatur akomodasi Anda terlebih dahulu." Alam misteri ini sangat besar, tetapi ukurannya semua ada di sungai lebar berwarna hijau di tengah lembah. Akomodasi mereka sebenarnya berada di tebing curam di kedua sisi lembah. Beberapa kamar batu telah dibangun, dan itu memang memiliki daya tarik yang unik. Namun, wajar jika tempat ini bisa menjadi tempat suci untuk bercocok tanam. Sungai hijau melonjak, memancarkan ki spiritual yang tak terbatas, dan ada juga segel dao besar yang terjalin di dalamnya. Mendengarkan sungai dan menyaksikan ombaknya akan memungkinkan seseorang untuk mencapai apresiasi dao yang agung. Bahkan Genesis Tie akan mendapatkan keuntungan dari keberadaannya di sini, apalagi Eternal River Tie. Setelah 2 Raja Iblis mengatur akomodasi, mereka pergi. Namun, mereka mengingatkannya bahwa para murid diperbolehkan membawa istri mereka ke sini dengan syarat mereka tidak boleh mengganggu orang lain. Ling Han mengizinkan Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Permaisuri keluar.
Mereka semua menyatakan keterkejutan pada lingkungan kultivasi di tempat ini, tetapi itu masih jauh dari tandingan Menara Hitam. Apakah tempat ini memiliki pohon reinkarnasi? Bahkan di alam surgawi, ini adalah harta karun tertinggi. Menara kecil juga memberi Ling Han kabar baik. Setelah memurnikan batu sumber keos yang besar itu, pemulihan Menara Hitam telah maju selangkah lebih maju, dan segera, pohon reinkarnasi dapat ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Sekarang, 1 hari setara dengan 1 tahun, dan di masa depan, itu bisa mencapai tingkat 1 hari setara dengan 10 tahun. Ling Han senang, tentu saja, tapi ini masih belum mencapai standar sebenarnya dari pohon reinkarnasi. Harus diketahui bahwa ketika dia pertama kali meminum pohon reinkarnasi, dia telah mengalami reinkarnasi secara keseluruhan. Berapa tahun suatu hari akan setara dengan saat itu kabar baik asalkan ada perbaikan. Selama Menara Hitam dipulihkan sepenuhnya, pasti akan datang suatu hari ketika pohon reinkarnasi akan menampilkan efek aslinya sepenuhnya. Gadis surgawi Phoenix surgawi lebih bersedia untuk berkultivasi di Menara Hitam, dan keuntungan permaisuri menunjukkan dirinya di sini. Dia menyuruh 9 doppelgangernya terus berkultivasi, sementara tubuh utamanya menemani Ling Han dan memulai tur ke lembah ini. Jadi kamu Ling Han, mereka baru saja keluar dari kamar batu ketika mereka dihentikan oleh 5 orang, semuanya adalah raksasa di antara manusia. Chapter 1577. Menjadi target lagi. Ling Han memandang mereka berlima sambil tersenyum, dan menjawab, benar. Saya Ling Han. Apakah Anda semua punya urusan dengan saya? Ho, tidak banyak. Kami hanya ingin melihat apa hak seorang pria yang hanya berada di level ekstrim menengah dari Eternal Rivertier untuk menjadi seorang elder. Seorang pria muda membalas sambil tersenyum, namun ada nada jijik yang jelas dalam nada suaranya. Dia mengenakan baju besi berlapis hitam yang memiliki paku yang menonjol darinya, tampak sangat menyeramkan. Dia adalah tingkat sungai abadi, tetapi kekuatan auranya telah jauh melampaui orang biasa di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Sepertinya dia hanya perlu meledakkannya dengan ringan, dan dia akan mampu membunuh beberapa ratus hingga lebih dari 1000 orang di tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi hanya dengan nafasnya. Kekuatannya jauh melampaui Molly, Zuba, dan yang lainnya. Dia pasti mampu berada pada level yang setara dengan Tan Mo. Tingkat puncak dari Eternal Rivertier, dan mungkin saja dia telah membentuk sebanyak 2 juta bintang. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengangguk secara internal. Seperti yang diharapkan dari keajaiban yang telah keluar dari tanah terlarang, dia memang luar biasa. Selanjutnya, Ouyang Taisan mengatakan sebelumnya bahwa Molly tidak cukup memenuhi syarat untuk datang ke sini, dan memang ada logika dalam kata-katanya. Hanya orang ini yang cukup untuk membanjiri dia yang tahu berapa kali lipat. Syukurlah, Anda tidak benar-benar menjadi salah satunya, atau itu akan menjadi lelucon yang sangat lucu. Orang lain tertawa terbahak-bahak. Auranya sama sekali tidak kalah dengan pria muda dengan baju besi berlapis sebelumnya. Penghinaan mendalam untuk Ling Han jelas tertulis di seluruh wajahnya. Cepat pergi cepat, pemuda ketiga tidak tersenyum, tetapi seluruh ekspresinya dingin. Anda sama sekali tidak layak untuk berdiri sejajar dengan kami. Ini praktis menyeret turun level kita secara keseluruhan. 2 orang yang tersisa hanya menyilangkan tangan di dada mereka, terlihat sangat santai dan tanpa beban. Seolah-olah mereka ada di sana hanya untuk menonton kegembiraan. Sekelompok serangga yang bau, permaisuri sangat marah. Dia menunjuk ke 5 dari mereka, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengancam. Mereka benar-benar berani menghina Ling Han-nya. Mereka berlima memandang permaisuri sekali, dan tidak bisa membantu tetapi terlihat tercengang. Bahkan jika mereka adalah anak ajaib dari generasi sekarang, lalu apa di depan pesona permaisuri? Mereka masih seperti anak kecil yang baru saja melakukan kontak pertama dengan urusan hati, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya ada wanita yang sangat cantik di dunia ini. Tidak hanya cantik, dia juga memiliki sikap yang mulia. Seolah apapun yang dia katakan itu benar,
yang lain dengan rela tunduk dan mematuhinya. Ini jelas bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh keajaiban, namun mereka berlima tidak ingin membebaskan diri mereka sendiri dan bersedia untuk membungkuk di kaki permaisuri. Bahkan jika mereka hanya bisa mencium sepatunya, mereka akan menganggap telah menjalani hidup yang berharga. Namun, tingkatan raja adalah tingkatan raja, bagaimanapun juga. Mereka berlima secara paksa menarik hati mereka yang tidak terkendali, dan bahkan tidak berani melihat permaisuri lagi, takut mereka akan benar-benar jatuh cinta padanya. Bagaimana dengan ini? Kami tidak akan mempersulit Anda. Selama Anda bisa mengambil 3 langkah dari saya, kami tidak akan mengusir Anda. Selama Anda merangkak di antara kaki kami akan mengizinkan Anda untuk tinggal di sini, kata pria muda berbaju baja pertama. Mata Ling Han tanpa sadar menjadi dingin. Dia tahu bahwa ketika seseorang memasuki tempat baru, pasti akan ada fenomena menindas orang baru. Namun, mendengar kata-kata pemuda ini, dia masih sedikit marah. Kalian semua harus mati. Permaisuri adalah orang pertama yang menjadi marah dan menyerang mereka berlima. Boom! Kemampuannya luar biasa di tempat pertama, dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah menggabungkan peraturan 2 alam saat ini, dia telah mencapai puncak ekstrim sedang dari tingkat sungai abadi. Kecakapan bertarungnya benar-benar sangat kuat, dan dia bahkan akan terbukti cocok untuk mencapai puncak level yang sempurna. Yang disayangkan adalah mereka berlima juga telah berkultivasi ke level puncak, dan itu juga bukan level puncak biasa. Mereka memiliki lebih dari 2 juta bintang, dan dapat dianggap jagoan bahkan di antara jagoan besar. Dalam pertarungan 1 lawan 1, permaisuri tidak mungkin menang, apalagi saat itu 1 lawan 5 sekarang. Untungnya, mereka berlima adalah pelindung dari jenis kelamin yang lebih adil, dan hanya menghindari serangannya dan tidak melawan balik. Jika tidak, permaisuri kemungkinan besar akan ditekan dengan 1 gerakan. Istri, abaikan mereka, kata Ling Han sambil tersenyum. Permaisuri berhenti, dan menatap dengan bangga dan menghina mereka berlima. Baru kemudian dia perlahan kembali, dan ketika dia tiba di sisi Ling Han, dia segera menjadi imut dan tampak tidak berdaya, selembut air. Mata pemuda lapis baja dan yang lainnya menjadi merah karena iri. Bagian mana dari mereka yang lebih rendah dari Ling Han? Namun mengapa kecantikan yang begitu indah meremehkan bahkan melihat kedua kalinya pada mereka? Ling Han melihat mereka berlima, dan berkata, jika kamu ingin dipukuli, saya bisa memberi kalian pelajaran. Namun, saya tidak punya waktu luang seperti itu sekarang. Pergilah dan basuh dirimu hingga bersih, dan 3 tahun kemudian, aku pasti akan meronta-ronta pantatmu. Ini, mereka berlima sangat marah. Kamu sedikit terlalu sombong, bukan? Ingin bergerak? Ling Han mendengus. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu aturannya. Jika kalian memaksa saya menjadi tanding hanya karena tingkat kultivasi Anda lebih tinggi, Anda harus menderita hukuman yang serius. Ekspresi mereka menegang. Mereka bergegas begitu cepat karena mereka ingin menindas Ling Han sementara dia masih tidak mengetahui aturan di sini, dan sedikit mengancamnya. Jika mereka sangat membuatnya takut, Ling Han akan menjadi sangat terhina. Bagaimana dia bisa mengambil posisi penatua di masa depan? Tetapi mereka tidak mengira bahwa Ling Han benar-benar licin, akrab dengan peraturan bahkan ketika dia baru saja tiba. Jangan menghalangi dan menjadi orang yang mengganggu. Jangan beritahu saya bahwa kalian telah berkultivasi begitu banyak sehingga Anda bahkan tidak tahu bagaimana menjadi manusia lagi, dan ingin menjadi anjing? Ling Han berkata dengan dingin. Mereka berlima bertukar pandang, namun mereka perlahan-lahan membersihkan jalan setapak, membiarkan Ling Han dan permaisuri pergi. Mereka menyaksikan sosok Ling Han dan permaisuri menghilang ke kejauhan, ekspresi kemarahan di wajah mereka. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Kalau begitu kita akan menjadi lelucon. Ya, benar. 2 tahun kemudian akan dilakukan kompetisi ranking yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Kami masing-masing akan meminta senior kami masing-masing untuk mengatur agar kami berada di kelompok bocah itu. Setidaknya akan ada 1 di antara kita yang akan melawannya. Haha, saat itu, aku pasti akan membuatnya meratap dan menangis karena putus asa. Hanya Eternal River Tier
yang merupakan orang luar pada saat yang sama, sebenarnya ingin memiliki bagian dari harta karun yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita? Apa angan-angan? Mereka berlima semua menyeringai dingin. Lembah Sungai Hijau sangat besar, dan sungai itu mengalir terus-menerus seolah-olah tidak ada ujungnya. Bahkan Linghan dan Permaisuri berjalan hampir 10 hari untuk akhirnya mencapai tempat di mana tidak ada jalan lain di depan mereka. Di tempat ini, Sungai Hijau melonjak ke ruang kosong, dan tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh dari mereka. Ini adalah dunia kecil, alam misteri, dan bukan dunia nyata. Ayo kembali. Keduanya kembali ke kamar batu mereka. Segera, seseorang datang dan memberi mereka cincin spasial. Sumber daya budidaya yang dibutuhkan Linghan selama 1 tahun terkandung di dalamnya. Ini sangat murah hati. Seolah-olah pil alkimia bermutu tinggi benar-benar gratis. Itu sudah cukup untuk membuat siapapun di bawah Genesis Tier menjadi gila. Namun Linghan tidak terlalu peduli. Dia memberikan semua pil alkimia ini kepada Heavenly Phoenix Divine Maiden, sementara dia sendiri terus mempelajari pil alkimia baru. Dia sudah hampir berhasil. Dia hanya harus berhasil membuat pil alkimia yang dapat meningkatkan kekuatan asal, dan Permaisuri Luan Xing dan tingkat budidayanya akan melihat kemajuan yang pesat. Waktu berlalu, hari demi hari. Setahun kemudian, menara kecil telah menyelesaikan peningkatan ke pohon reinkarnasi. Jadi bermeditasi 1 hari di bawah pohon sekarang akan memungkinkan seseorang menghabiskan waktu sebanyak 10 tahun. Ini sangat penting bagi Linghan. Hanya 3 hari kemudian, dia sudah membuat resep pil baru. Dia mulai mencoba membuat ramuan. Karena dia tahu farmakologi seperti punggung tangannya, dan juga berada di dalam menara hitam, dia berhasil pada upaya pertama ini. Namun, meski pil alkimia memang telah berhasil diracik, efeknya tak sepenuhnya sesuai harapannya. Ini sangat jauh dari kebutuhan saya. Apa sebenarnya yang saya lewatkan di sini? Linghan berpikir keras, dan berpikir keras tentang bagaimana dia bisa meningkatkan pil alkimia di bawah pohon reinkarnasi. Chapter 1578. 27 Formasi Pembunuhan. Linghan terus memperbaiki resep pilnya. Resep pil baru harus mengalami penyesuaian yang tak terhitung banyaknya dari awal hingga penyelesaian sempurna. Setengah tahun kemudian, Linghan tersenyum. Dia telah menemukan titik terobosan dan sangat meningkatkan efek pengobatannya. Ketika tungku baru pil alkimia dibuat, dia membagikannya dengan Permaisuri. Tidak terlalu lama setelah menelan pil alkimia, ada nyala api yang melonjak dari kedua tubuh mereka. Itu karena efek obatnya terlalu keras dan mengambil bentuk api. Untungnya, kedua fisik mereka jauh melampaui tingkat sungai abadi biasa. Fisik Linghan hampir sama dengan Genesis Tier, sementara Permaisuri juga telah membentuk Divine Fetus, dan setiap serangan yang dideritanya bahkan dapat didistribusikan di antara 9 doppelgangernya. Itu sama untuk efek pengobatan. Jadi, keduanya bisa menahannya, tapi efek pengobatan ini masih sangat kuat, menyebabkan darah merembes dari semua celahnya, dan itu terlihat sangat mengerikan. Namun, efeknya sangat jelas. Permaisuri sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang tingkat kultivasi, jadi ketika akumulasi kekuatan asal mencapai tingkat yang diperlukan, dia segera menerobos. Kesengsaraan surgawi datang secara bergelombang, dan dia pergi ke ujung lembah Sungai Hijau. Ini adalah tempat bagi mereka yang perlu menanggung kesengsaraan surgawi. Sementara itu, efek pada Linghan sedikit lebih rendah, tapi dia meminum pil alkimia lagi. Dia berteriak kesakitan. Bahkan jika fisiknya luar biasa kuat, dan tulang ketuhanannya bahkan hampir mencapai tingkat materi suci, darah dan dagingnya sedikit lebih rendah. Di bawah serangan efek obat, pembuluh darahnya pecah, dan jantung serta organ dalam lainnya mengalami luka parah. Rasanya luar biasa, dia menarik napas tajam, dan mengertakkan gigi. Kekuatan asal di tubuhnya menggelegak, langsung melonjak menuju puncak ekstrim sedang. Dia memahami dao besar di bawah pohon reinkarnasi,
dan setelah hanya 10 hari, dia melompat dan keluar dari menara hitam. Kesengsaraan surgawi datang seperti yang diharapkan. Permaisuri telah lama mengalami kesengsaraan surgawi dan menunggunya di dalam kamar batu. Saat aura yang kuat menyelimuti dirinya, seolah-olah dia benar-benar seorang permaisuri tertinggi dengan keanggunan yang tak tertandingi, mengisi seseorang dengan cinta sedalam-dalamnya, namun sama sekali tidak berani melakukan penistaan. "Tunggu aku," Ling Han membuang kata-kata ini, dan buru-buru lari. Kesengsaraan surgawi tidak akan menunggu siapapun. Sosoknya melesat dengan cepat, dan dia menempuh lebih dari 1000 mil dalam satu tarikan napas. Lalu, boom, kilatan petir pertama menimpanya. Ini masih sangat jauh dari ujung lembah Sungai Hijau, tapi sudah tidak ada yang tinggal di kedua sisi lembah. Dengan demikian, ia dapat yakin dan menanggung kesengsaraan surgawi tanpa khawatir. Dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan tulang-tulang ketuhanannya untuk ditempa di bawah kesengsaraan surgawi. Ketahanan kesengsaraan surgawinya hanya melalui gerakan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat tulang ketuhanannya. Selain itu, dia juga mengeluarkan pedang iblis-iblis agar semakin marah oleh kesengsaraan surgawi. Meskipun alat surgawi ini telah maju ke tingkat suci, tidak akan ada kerugian dari kesusahan surgawi. Setengah hari kemudian, bahkan langit dan bumi hanya bisa menarik kekuatan mereka karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Ling Han. Ling Han menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan. Dia merasakan kekuatan tulang ketuhanannya dan menyeringai. Kekuatan tulang ketuhanannya belum maju ke Saint-Tier, dan ini sesuai harapannya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, mereka telah menjadi lebih kuat, dan ini akan memberinya kemampuan untuk menuliskan lebih banyak formasi 9 kematian tak terbatas pada tulang ketuhanannya. Jika diinginkan, Eternal River Tier tidak bisa maju ke Saint-Tier, namun bisa tanpa henti membentuk bintang dan jauh melampaui tingkat yang sempurna dari Eternal River Tier dalam hal kekuatan, dan benar-benar menekan yang terakhir. Mereka bisa dianggap tipe lain dari Demon Master atau Saint. Ling Han juga bisa melakukan hal yang sama sekarang, namun, tingkat kultivasinya saat ini masih jauh dari tingkat puncak dari tingkat sungai abadi. Namun tulang ketuhanannya cukup kuat sehingga dia bisa menuliskan beberapa lusin formasi pembunuhan kelas atas, dan akan dapat membunuh siapapun di bawah tingkat suci. Dia kembali ke ruang batu, dan segera mulai bersiap untuk menuliskan formasi 9 kematian tak terbatas pada tulang ketuhanannya. Ini adalah formasi pembunuhan terkuat di bawah level Saint, dan Ling Han saat ini tidak dapat memahami formasi level Saint, jadi ini adalah pilihan terbaiknya. Sebelumnya, dia bisa menuliskan 11 formasi pembunuhan, dan sekarang, dia bisa menuliskan 27 formasi pembunuhan. Ini terlalu menakutkan. Dengan pikiran belaka dari Ling Han, niat membunuh yang menakutkan mengalir dari ujung jarinya, membentuk seberkas cahaya yang panjangnya hanya 1 inci dan tampak seperti pedang. Ini karena jalur seni bela dirinya lebih condong ke arah pedang Dao, jadi kekuatan formasi akan terwujud dalam bentuk ini. Dengan serangan ini, Tan Mo pasti tidak akan mampu menahannya. Ling Han telah bertukar pukulan dengan Tan Mo sebelumnya. Meskipun dia hanya berhasil membunuh yang terakhir dengan bergantung pada pedang iblis-iblis yang menunjukkan kekuatannya, dia masih sangat akrab dengan kemampuan Tan Mo. Jika dia bertempur lagi dengan Tan Mo sekarang, dia bisa menggunakan 27 formasi pembunuhan dalam konfrontasi langsung dengan yang terakhir. Selain itu, dia bisa menjamin bahwa Tan Mo yang akan mati pada akhirnya. Kekuatan destruktif dari formasi pembunuhan secara alami adalah yang terkuat. Namun, jika dialah yang akan melawan langkah ini, dia tidak akan memilih konfrontasi langsung. Bagaimanapun, tingkat budidayanya masih sangat tinggi di tingkat sungai abadi. Terhadap level puncak, ini adalah kekurangan yang mencolok. Syukurlah, fisiknya terlalu kuat. Jika seseorang di tingkat puncak tingkat sungai abadi ingin melukainya, itu masih akan sangat sulit. Pedang paling tajam dan perisai terkuat keduanya dimilikinya, jadi siapa yang bisa menjadi tandingannya? Setidaknya, aku sama sekali tidak perlu takut pada siapapun yang bukan orang aneh yang telah membentuk 3 juta bintang, gumamnya.
Tapi bahkan orang aneh dengan 2.500.000 bintang telah muncul. Jadi jika orang aneh dengan lebih dari 3 juta bintang muncul, itu juga bukan sesuatu yang sulit untuk diterima. Di lembah Sungai Hijau ini, apakah ada orang seperti itu? Ling Han sedikit penasaran. Pertanyaannya ini segera terjawab karena mendapat pemberitahuan. 3 bulan kemudian, semua murid akan menjalani kompetisi seni bela diri. Setiap orang harus ambil bagian, dan tidak bisa menolak dengan alasan apapun. Saya masih punya 3 bulan, saya tidak tahu apakah saya bisa berkembang lebih jauh, gumam Ling Han. Baik dia dan permaisuri mati-matian meminum pil alkimia. Sebenarnya, permaisuri memiliki lebih banyak keuntungan daripada dia. Dalam hal kemampuan untuk menanggung efek obat, itu pasti Ling Han yang lebih unggul. Tetapi seseorang akan segera menjadi kebal tidak peduli jenis obat apa yang dia minum selama dia meminumnya dalam jumlah besar. Namun permaisuri memiliki 9 doppelganger, dan mereka bisa menelan pil alkimia secara bergantian, jadi praktis tidak ada pengurangan efeknya sama sekali. Waktu 3 bulan sudah cukup baginya untuk berkembang lebih jauh, dan maju ke tahap tengah dari ekstrim tinggi. Tetapi dalam kasus Ling Han, waktu ini akan diperpanjang hingga lebih dari 1 tahun. Ini sebenarnya juga tidak terlalu buruk. Permaisuri semakin dekat dan lebih dekat ke tingkat kejadian, dan dia akan segera bisa mendorongnya ke bawah. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggosok kedua tangannya. Hanya memikirkan posisi seperti apa yang bisa mereka gunakan ketika saatnya tiba sudah cukup untuk membuatnya merasa mimisan datang. Dia mulai mempelajari teknik langit yang dia miliki. Benar, dia tidak hanya punya satu, tapi beberapa. Sebelumnya, dia mendapatkan 2 teknik surgawi dari Huklen. Salah satunya adalah teknik evolusi hebat, yang digunakan untuk meredam kekuatan asal. Jumlah kekuatan yang sama meledak, tetapi karena origin power lebih padat, kekuatan pertempuran secara alami akan lebih kuat. Yang lainnya adalah Darkness of the Paramount Night. Setelah membudidayakannya, seseorang dapat membuat lingkungan yang benar-benar gelap, menyebabkan semua orang yang ada di dalam kehilangan panca indera mereka. Ini sedikit seperti bagaimana dia pergi untuk bertemu dengan Kaisar Guntur dan Api Surgawi bertahun-tahun yang lalu, tetapi jelas bahwa Kaisar Guntur dan Api Surgawi harus lebih kuat. Yang terakhir setidaknya adalah makhluk dari Severing Mundane, atau mungkin bahkan sedikit lebih tinggi dari itu. Yang ketiga adalah tangan bayangan naga terbang. Dia bisa memastikan bahwa teknik yang berasal dari Ocean Dragon Mountain ini memang teknik surgawi. Orang lain mungkin akan tersenyum dalam tidur mereka jika mereka berhasil mendapatkan satu teknik surgawi. Namun dia memiliki total 3. Mana yang harus saya pelajari dulu? Betapa menyedihkan, dia bergumam, memainkannya sampai ekstrim. Di bawah pohon reinkarnasi, Ling Han memahami teknik surgawi. 1 hari setara dengan 10 tahun, dan 3 bulan setara dengan hampir 1000 tahun budidaya. Dengan kemampuan pemahamannya, bagaimana mungkin dia tidak dapat mencapai setidaknya level prestasi kecil? Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu. Ling Han tiba-tiba membuka matanya, senyum muncul di bibirnya. Dia telah di sini selama 2 tahun, dan belum bertukar pukulan dengan tingkatan raja dan keajaiban di sini. Dia benar-benar merasa gatal karenanya. Chapter 1579. Mengeluarkan tantangan di depan umum. Kemajuan Ling Han melalui tingkat kultivasi sebenarnya sangat cepat, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri. Yang terakhir telah mencapai tahap tengah dari ekstrim tinggi, dan sedang maju menuju tahap akhir saat ini. Kesenjangan antara mereka berdua hanya akan melebar, dan tidak akan menyusut. Di bidang mengambil pil alkimia, 9 doppelganger yang dibentuk melalui seni surga 9 kematian benar-benar terlalu berguna. Heavenly Phoenix Divine Maiden menerima sumber daya kultivasi dalam jumlah besar, dan ditambah dengan bantuan pohon reinkarnasi, kemajuannya juga sangat luar biasa. Dia langsung melesat ke tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Sekarang, dia benar-benar asyik berkultivasi, bahkan tidak mau punya bayi dengan Ling Han. Sepanjang hari dia dihabiskan untuk berkultivasi, dan dia bahkan lebih gila daripada Ling Han. Ini juga karena dia diprovokasi.
Siapa yang meminta Ling Han dan permaisuri untuk berkultivasi dan berkembang begitu cepat? Selain itu, wanita lainnya sudah berada di alam surgawi, dan siapa tahu, mereka mungkin sudah berada di tingkat kejadian sekarang. Bagaimana mungkin dia berani mengabaikan budidayanya sendiri? Tidaklah menyenangkan menjadi yang terlemah di antara mereka semua. Ling Han juga tidak mencoba membujuknya. Dia dan permaisuri telah keluar dari kamar batu, dan tiba di platform di atas lembah. Misa telah berkumpul. Hari ini adalah hari besar. Meskipun hanya 8 tanah terlarang yang telah membentuk aliansi penghancur surga bersama, sebenarnya ada banyak orang berkumpul di sini, sekitar lebih dari 100. Masing-masing dari mereka pasti merupakan keajaiban tertinggi, dan tidak ada di bawah tingkat sungai abadi. Tanpa mencapai level ini, mereka biasanya masih akan berkultivasi di klan mereka sendiri. Mereka hanya akan memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini setelah setidaknya mencapai level ini. Namun, bahkan tingkat sungai abadi tidak dapat dianggap yang terkuat di tempat ini, karena sebenarnya ada sebanyak 4 master iblis masing-masing 3 pria dan 1 wanita. Mereka semua memiliki sikap yang mengintimidasi. Ling Han mengangguk. Karena adalah mungkin bagi seorang anak ajaib seperti Hu Feng untuk keluar dari negeri terlarang 8 batu, mengapa tidak mungkin bagi tanah terlarang lainnya? Ling Han secara mengejutkan menemukan bahwa 3 dari 4 master iblis ini bahkan tidak menatapnya sama sekali. Tetapi salah satu pria menatapnya sebentar, matanya dipenuhi dengan kebencian. Aneh, dia pasti belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Ling Han. Kamu telah dipermalukan hari ini, seorang pria muda melompat keluar. Itu adalah salah satu dari 5 orang yang menghalangi jalan Ling Han 2 tahun lalu. Dia masih mengenakan baju besi berlapis hitam itu. Itu harus menjadi baju besi yang berharga, dan itulah mengapa dia memakainya terus-menerus. Ling Han meliriknya. Itu baru 2 tahun, dan orang ini memang meningkat sedikit. Tapi itu pasti peningkatan yang tidak terlalu besar ketika seseorang telah mencapai level seperti ini. Membentuk tambahan atau bahkan 10 bintang tambahan hanyalah peningkatan yang dapat diabaikan. Namun, jika seseorang di tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi membentuk bintang tambahan, itu akan menjadi peningkatan besar. Sudahkah kamu membersihkan dirimu sendiri? Dia menyeringai. Pria muda dengan baju besi berlapis tidak bisa menahan ekspresinya dari kegelapan. Kamu belum melupakannya? Kamu benar-benar pria dengan lidah yang kejam? Jangan jatuh ke levelnya. Bagaimanapun, kami pasti akan membuatnya menderita nanti, seseorang di sampingnya menasihati. Meskipun terlihat bahwa Ling Han telah meningkat dan maju ke tingkat ekstrim, mereka tetap tidak menganggapnya serius sama sekali. Lelucon apa? Bahkan jika dia berada di level yang sempurna, lalu apa? Bagaimana dia bisa melawan lawan di level puncak jika dia sendiri tidak berada di level puncak? Ling Han kembali menatap Master Iblis itu. Kulit orang ini lebih gelap, dan dia memiliki ciri-ciri yang sangat biasa. Dia termasuk dalam kategori orang-orang yang akan benar-benar diabaikan dalam kerumunan. Tetapi ketika dia telah maju ke tingkat kejadian, dia secara alami memiliki sikap sombong yang dapat mengintimidasi dunia dan memaksa orang lain untuk tunduk. Siapa lelaki ini? Yang lain semua berdiskusi dengan penuh semangat. Tanpa diduga, Master Iblis ini bukanlah seorang klan dari klan manapun dari 16 negeri terlarang, tetapi lebih merupakan anak pohon yang telah ditemukan secara tak terduga, dan baru dibawa ke tempat ini setahun yang lalu. Gu Feng, nama orang ini adalah Gu Feng. Belum pernah mendengar tentang dia. Tuan Iblis muda, bakatnya benar-benar menantang alam. Dia bisa dianggap cocok untuk Ouyang He, Leng Xiaoran, dan Gou Hai. Sebelumnya, ada 3 tembakan besar, dan sekarang menjadi 4 tembakan besar. Semua orang berdiskusi dengan sengit. Pasti akan ada beberapa yang tahu asal-usul dari Master Iblis keempat, tapi bahkan jika mereka berbicara, itu tidak ada gunanya. Selain dari nama, orang ini sangat misterius, dan informasi yang mereka sadari sangat terbatas. Weng, jalur emas membentang, dan seorang Master Iblis muncul. Dia adalah Iblis Hitam. Jika tidak, dia tidak akan bisa menekan murid-murid yang berada di level Yellow Demon.
Mulailah menarik undian dan mulai kompetisi, kata iblis hitam ini. Namanya Liu Gan, dan dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab di sini. Ini adalah aturan lama, jadi semua orang keluar dan mulai menggambar undian. Namun, Gu Feng dan Master Iblis lainnya adalah pengecualian. Jika mereka bersaing dengan yang lain, itu akan sangat tidak adil. Ling Han, Liu Gan angkat bicara, dan ketika dia melihat Ling Han berhenti, dia berkata, "Kamu tidak harus ikut serta dalam kompetisi. Anda hanya perlu menonton dari pinggir lapangan." Apa? Pemuda dengan baju besi berlapis dan yang lainnya sebelumnya memiliki ekspresi bingung. Mereka sudah meminta senior klan mereka untuk membuat pengaturan rahasia sehingga mereka bisa menggambar Ling Han sebanyak mungkin. Mereka tidak berpikir bahwa Liu Gan akan langsung keluar dengan gerakan tak terduga seperti ini. Ling Han sebenarnya tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa dia bisa memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi? Seseorang segera bertanya. Meskipun itu adalah iblis hitam di depan mereka, mereka tidak begitu takut padanya. Dengan bakat mereka, itu adalah taruhan pasti bahwa mereka juga suatu hari akan menjadi master iblis sendiri, dan ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi demon bumi atau heaven demon. Liu Gan melirik orang-orang ini, dan dengan tenang berkata, "Jika saya mengatakan dia tidak perlu, maka dia tidak perlu. Apakah Anda semua memiliki keberatan?" Misi Ling Han adalah meningkatkan level kultivasinya. Selama dia maju ke tingkat kejadian, dia akan bisa menjadi inti di dua alam lintasan, terus-menerus menggabungkan peraturan dari dua alam dan tanpa henti mempercepat penggabungan dua dunia. Jadi, kekuatan kecakapan bertarungnya sama sekali tidak penting. Jadi apa alasannya untuk bertanding? Dia hanya bisa duduk di pinggir lapangan sebagai penonton belaka. Jika dia bisa mencapai semacam pencerahan, itu akan menjadi lebih baik. Kami tidak menerima, beberapa orang jelas pembuat onar. Karena bakat mereka terlalu tinggi, mereka telah diperlakukan seperti pangeran dan putri di klan masing-masing dan terbiasa mementingkan diri sendiri. Namun sekarang, sebenarnya ada seseorang yang ditempatkan di atas mereka dan lebih istimewa dari mereka. Bagaimana mereka bisa menerima itu? Jika kalian semua memiliki keberatan, kalian dapat melanjutkan dan membicarakannya dengan leluhur klan kalian sendiri karena ini adalah keputusan mereka. Liu Gan melambaikan tangan, dengan paksa menekan ketidakpuasan semua orang. Ling Han juga sedikit terkejut. Dia telah berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan pelajaran yang layak untuk pemuda berbaju besi berlapis dan kelompoknya, dan mereka sebenarnya tidak mengizinkannya untuk bergerak, tapi karena itu adalah iblis hitam yang telah berbicara, tidak pantas baginya untuk menolak. Dia mengangguk, dan berdiri di pinggir lapangan sebagai penonton. Kemudian dia hanya menjadi penonton pertama, dan melihat seberapa tinggi yang telah dicapai oleh anggota generasi muda dari tanah terlarang ini, dan berapa banyak dari mereka yang lebih kuat dari Tan Mo. Dia duduk bersama dengan permaisuri, dan bisa melihat tatapan iri yang diarahkan orang lain pada mereka. Baik pria atau wanita, mereka semua akan terpesona oleh keanggunan dan sikap tertinggi permaisuri. Namun, tatapan yang diarahkan pada Ling Han dipenuhi dengan penghinaan. Untuk tingkatan raja, mereka yang mundur dari pertempuran secara alami memalukan. Pertempuran dimulai satu demi satu. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengangguk secara internal. Setidaknya ada 17 orang di sini yang telah mencapai level Tan Mo, dan beberapa bahkan lebih kuat darinya. Mungkin mereka benar-benar telah membentuk lebih dari 3 juta bintang. Setelah sekitar 5 hari, pertempuran akhirnya berakhir. Selain dari 4 murid tingkat guru iblis, 3 teratas adalah Zhang Ting, Ye Kuan, dan Liu Dang. Pemuda dalam baju besi berlapis bernama Zheng Mo, dan peringkat di tempat ke-10. Dia juga sangat kuat, dia pasti tidak lebih lemah dari Tan Mo. Ling Han, apakah kamu berani bertempur denganku? Saya bisa menyegel tingkat kultivasi saya sendiri sehingga tingkat kultivasi saya akan turun menjadi sama dengan milik Anda. Zheng Mo tiba-tiba melompat keluar, menunjuk langsung ke Ling Han, mengeluarkan tantangan di depan umum. Apakah Anda akan menerimanya atau tidak? Jika Anda tidak berani menerima tantangan untuk pertempuran antara yang sederajat,
Lalu bagaimana Anda akan memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa depan? Chapter 1580. Lalu kita akan bertempur. Apakah kamu takut menerima tantangan? Zheng Mo terus memprovokasi Ling Han. Dia menyebarkan sungai keperakannya sendiri, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa sebagian besar bintang di dalamnya telah redup, dan hanya ada 10.000 bintang yang masih memancarkan cahaya yang menyala-nyala. 10.000 bintang adalah standar seseorang yang baru saja menerobos ke tingkat ekstrim tertinggi dari tingkat sungai abadi. Ini akan menjadi pertempuran yang relatif adil karena yang menentukan kekuatan pertempuran seorang kultivator bukan hanya kekuatan, tetapi juga peraturan. Jadi, meskipun Zheng Mo telah menyegel kekuatannya, dia masih berada di level tertinggi dari tingkat sungai abadi dalam hal peraturan. Keajaiban lainnya menyeringai dingin. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk menerima bahkan pertempuran seperti ini, apakah Anda masih memenuhi syarat untuk menyebut diri Anda tingkat raja? Liu Gan, sementara itu, menunjukkan sedikit ketidaksenangan di ekspresinya. Dia sudah mengatakan bahwa Ling Han tidak harus mengikuti kompetisi, namun Zheng Mo masih ingin menantang Ling Han, dan ini tentu saja menyebabkan ketidaksenangannya. Ini merupakan tantangan bagi otoritasnya. Namun, kompetisi baru saja diadakan, dan dia berkata bahwa Ling Han tidak harus berpartisipasi, dan dia memang tidak. Tapi situasinya berbeda sekarang, ini adalah tantangan. Bahkan dia tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Hanya orang yang terlibat yang diizinkan membuat keputusan sendiri apakah akan menerima tantangan atau tidak. Anda bisa menolak, dan penantang tidak bisa melakukan tindakan agresif. Tetapi dengan cara itu, orang yang ditantang akan dipermalukan dan menjadi sasaran cemoohan dan cemoohan publik. Takut bertarung bahkan dalam pertempuran yang relatif adil, kami akan merendahkanmu. Ling Han tersenyum tipis. Dia hanya ingin memukul orang ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir ini akan benar-benar mengantarkan dirinya ke depan pintunya. Sangat bagus, dia menepuk tangan lembut permaisuri agar dia tidak marah saat dia berdiri. Jika kamu ingin bertempur, maka kita akan bertempur. Zheng Mo sangat senang. Di matanya, peluangnya secara alami sebagian besar terjamin. Ling Han hanya berada di level ekstrim tertinggi dari Eternal River Tier. Dan bahkan jika dia menutup kekuatannya sendiri, ketinggian regulasinya masih ada, dan itu akan menjadi level yang sempurna yang benar-benar luar biasa dan menekan level ekstrim yang tinggi. Haha, aku akan membiarkanmu melakukan 10 gerakan pertama, katanya, dengan sengaja terlihat sangat murah hati. Baiklah, Ling Han tidak peduli. Dengan lompatan, dia melepaskan pukulan ke Zheng Mo. Karena Zheng Mo telah mengumumkan bahwa dia akan membiarkan Ling Han melakukan 10 gerakan pertama, dia tentu tidak akan melanggar kata-katanya sendiri di depan umum. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya sendiri, berencana untuk menerima serangan ini dari langsung Ling Han. Peng! Pukulan Ling Han tiba, dan dengan ledakan kekuatan, itu meledak ke arah Zheng Mo. Tembakan cahaya ke langit. Saat kekuatan telah benar-benar bubar, Zheng Mo masih berdiri dengan bangga. Dia telah berkultivasi ke tingkat puncak di tingkat sungai gunung, tingkat Sun Moon, dan tingkat tubuh surgawi. Jadi, bahkan dalam pertempuran yang setara, kekuatannya tidak akan kalah dengan Ling Han, dan ditambah dengan fakta bahwa dia bisa mengalahkan yang terakhir dalam hal peraturan, kekuatan bertarungnya telah jauh melampaui Ling Han. Namun, dia sedikit mengertakkan giginya. Ini adalah serangan kuat yang dikirim dari jarak dekat, bahkan menyebabkan tulangnya sedikit gemetar. Dia merasakan ketidaknyamanan melalui organ dalamnya, dan merasakan dorongan untuk muntah. Sial, sepertinya fisik pria ini sangat luar biasa. Tidak disarankan untuk bertarung dalam jarak dekat dengan orang ini. Dampak dari pukulan keras terlalu kuat pada tubuhnya. Ling Han melayangkan pukulan lagi. Zheng Mo sama sekali tidak ingin melakukan pertempuran fisik dengan Ling Han. Tetapi karena dia sudah mengatakan bahwa dia akan membiarkan Ling Han melakukan 10 gerakan pertama, maka dia bisa memblokir atau menghindari 10 pukulan ini. Tetapi apakah dia berani melakukannya? Menghindari? Dia terlalu banyak membual sekarang.
Jika dia menghindar sekarang, apa yang akan terjadi dengan harga dirinya? Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertukar pukulan dengan Ling Han lagi. Peng, kedua tinju mereka saling bertabrakan, dan dalam gelombang kekuatan yang dihasilkan, sepertinya bahkan ruang di sekitar mereka akan robek terbuka, yang sangat menakutkan. Ini adalah pertempuran di tingkat ekstrim tertinggi dari tingkat sungai abadi. Lebih jauh lagi, mereka adalah dua tingkatan raja yang kecakapan bertarungnya secara langsung melonjak ke tingkat yang sempurna, jadi itu secara alami sangat menakutkan. Zheng Mo tidak mundur sedikitpun, dan masih tampak sangat nyaman. Namun hanya dia sendiri yang menyadari bahwa dampak pukulan ini bahkan menyebabkan tulangnya bersenandung, dan dia masih belum pulih bahkan sekarang. Seolah-olah mereka akan segera pecah menjadi beberapa ratus bagian. Benar-benar sampah. Dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, dia sudah diizinkan untuk memiliki 10 gerakan pertama, dan dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan di sekitar mereka. Beberapa orang mulai mengejek dan mengejek Ling Han. Sebelumnya, mereka praktis belum pernah bertemu Ling Han sebelumnya, namun pernah mendengar namanya karena dikabarkan bahwa Ling Han akan mengambil posisi sesepuh ke-17, yang tentu saja membuat mereka tidak senang. Hak apa yang dimiliki orang luar, dan orang yang jauh lebih lemah dari mereka, harus ditempatkan lebih tinggi dari mereka semua? Pertarungan ini adalah bukti nyata bahwa dia praktis seperti sampah. Siapa yang tahu dari sudut terpencil mana dia telah merangkak keluar? Dia benar-benar menipu dirinya sendiri dengan berpikir berada di posisi yang lebih tinggi dari kita semua. Apa angan-angan? Maka kita akan membiarkan dia memahami melalui pertempuran ini bahwa sepotong sampah akan selalu menjadi sampah. Tidak peduli betapa dia tersanjung, dia akan tetap menjadi kotoran. Hahaha, biarkan Zheng Mo memberinya pelajaran yang bagus. Ling Han tentu saja tidak akan mengingat kata-kata ini di dalam hati. Dia menyerang untuk ketiga kalinya, dan masih melepaskan pukulan. Itu adalah langkah sederhana, langsung dan kasar. Peng, peng, peng. Ling Han melepaskan 7 pukulan secara berurutan, dan Zheng Mo melakukan 7 pukulan ini secara langsung, tidak menunjukkan kelemahan. Dia seperti batu besar yang tidak bisa digerakkan, sekokoh gunung. Di mata penonton, secara alami Zheng Mo yang memiliki kendali penuh atas situasi. Dia hanya perlu melakukan 3 pukulan terakhir, dan itulah waktu baginya untuk melakukan serangan balik. Bisa dibayangkan bahwa dengan kekuatannya, mengalahkan Ling Han akan sangat mudah baginya. Namun, Zheng Mo merasa seperti akan menangis. Tulang di lengannya hampir mencapai batasnya. Sudah ada retakan seperti jaring pada mereka, dan jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya kuat, dan dia telah dengan paksa mengembunkan kekuatan asal di pelukannya, itu akan rusak sejak lama. Tapi jika dia terus bertahan secara paksa seperti ini, berapa banyak pukulan lagi yang bisa dia tahan? 3 pukulan, sepertinya mereka sangat jauh. Ling Han tersenyum lembut, dan menghiburnya, tunggu sebentar lagi, hanya tersisa 3 pukulan lagi. F***K. Zheng Mo mengertakkan gigi, dan menyatakan, setelah 3 gerakan, saya akan memberitahu Anda apa hasil dari memprovokasi saya. Bukankah kamu yang menantangku? Ling Han berpura-pura terkejut. Dia mengangkat tinju kanannya, dan melepaskan pukulan lain tanpa ragu-ragu. Peng, peng. Setelah 2 pukulan lagi, Zheng Mo akhirnya menunjukkan sedikit rasa sakit melalui ekspresinya. Pertukaran pukulan jarak dekat semacam ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh semua elit karena mereka juga harus mempertahankan kekuatan penuh serangan balik dalam situasi di mana kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Betapapun kuatnya kekuatan yang Anda keluarkan, Anda sebenarnya juga harus menopang sebanyak mungkin di pihak Anda sendiri. Selain dari mereka yang berkonsentrasi untuk melatih fisik mereka, tidak ada tulang yang terlalu kokoh. Bahkan jika itu adalah Demon Master, dia tidak akan bisa menahan serangan seperti itu, apalagi dia. Langkah terakhir, Ling Han bergegas keluar, sosoknya semakin cepat, menjadi kilatan petir. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan tampak seperti naga dewa yang sedang menunggangi angin. Ledakan, Zheng Mo mengertakkan gigi, dan masih memilih untuk berhadapan langsung dengan Ling Han. Harga dirinya tidak akan membuatnya mundur saat ini,
ini secara alami masih merupakan situasi di mana keduanya tidak memiliki keuntungan yang jelas. Dalam hal kekuatan, keduanya hampir sama, tetapi kemudian, Zheng Mo secara tak terduga tidak memulai serangan baliknya. Darah menetes dari ujung jarinya. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang berseru kaget. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat menerima hasil ini, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mengapa Zheng Mo tiba-tiba terluka? Lihat, seseorang menunjuk lengan Zheng Mo. Semua orang menarik napas dengan tajam, dan dapat melihat lengan kanan Zheng Mo telah membengkak sehingga lebih tebal daripada pahanya, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa itu telah berubah bentuk, dan berlumuran darah. Ini, jelas tulangnya telah hancur berkeping-keping, dan menembus kulitnya. Baru setelah itu mereka tahu bahwa setiap kali Zheng Mo menerima pukulan dari Ling Han, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Tulangnya tidak bisa menahan benturan, dan dengan akumulasi kerusakan dari 10 pukulan, akhirnya membentuk perubahan kualitatif, menyebabkan semua tulang di lengannya hancur. Beberapa tatapan terkejut diarahkan ke Ling Han. Bahkan 3 Master Iblis Leng Xiaoran, Ouyang He, dan Gou Hai tidak terkecuali. Gu Feng, di sisi lain, menunduk, sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang tidak diketahui. Bersambung ke chapter 1581. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.